Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita sekalian. Wa hafidhani wa hafidhakumullah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi kita sekalian. Alhamdulillah, saya bangga dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masjid, di antara masjid-masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fi baitin min buyutillah, di sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, saya melihat yang hadir ini hampir 90% adalah generasi muda. Hanya beberapa saja yang generasi tua. Ini nikmat yang besar. Saya senang dan bangga apabila yang hadir kebanyakan adalah generasi muda. Apabila di sebelah majelis seperti ini, majelis yang mulia, majelis ilmu, yang hadir adalah kebanyakan orang tua, maka itu hal yang lumrah, yang biasa. Tapi jika majelis dipenuhi dengan anak-anak muda, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Bahasa Inggrisnya apa? Surprise ya. Betul-betul luar biasa. Subhanallah. Saya yakin dari yang hadir ini para pemuda 90% adalah jomblo, betul nggak? Ini. Tapi ini musibah. Iya. Kalau seperti antum-antum ini sudah saya lihat badannya kekar-kekar, belum berani menikah, ini musibah. Mudah-mudahan lah setelah ini tidak usah menunggu kursus bahasa Inggrisnya selesai, segera matur kepada orang tuanya. Bapak, Ibu, selesai kursus ini aku akan segera menikah. Ya tak? Karena judul pengajian kita ini apa? Aku ingin nikah secepatnya, ya kan? Betul? Coba saya lihat WA-nya dulu. Sepertinya judulnya tadi begitu. Aku ingin nikah secepatnya. Iya, nggak apa-apa. Atau dirubah. Apa tema kajian kita jemaah sekalian? Aku ingin hijrah seutuhnya. Berbicara tentang hijrah. Hijrah adalah amalan yang agung, yang Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan ganjaran yang besar bagi mereka-mereka yang mau berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala.
Dan hijrah adalah satu ibadah yang tidak akan putus kecuali apabila matahari telah terbit dari arah terbenamnya. Jadi sebelum matahari terbit dari arah terbenamnya, itu dari arah barat, maka hijrah adalah amalan yang senantiasa disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tema kajian kita sangat tepat. Terlebih lagi yang hadir kebanyakan adalah generasi muda. Apabila temanya adalah aku ingin hijrah seutuhnya. Kata hijrah ini berasal dari bahasa Arab. Al-hijratu bilha dengan ha, dari kata-kata hajara yuhajiru muhajaratan wa hijratan, yang artinya seorang berpindah dari satu tempat menuju tempat yang lain, atau seorang pergi meninggalkan tempat yang sebelumnya dia huni, dia tinggali, menuju tempat lain yang belum pernah dia huni dan dia tinggal di tempat tersebut. Ini hijrah. Dan hijrah terkadang bermakna luas. Yang bawa buku catatan ditulis, yang tidak dihafalkan. Insya Allah ada kuis nantinya, insya Allah ta'ala. Jadi hijrah bisa bermakna apa tadi? Yang pertama maknanya apa tadi? Seorang berpindah. Ini secara bahasa, dari satu tempat ke tempat yang lain. Atau seorang pergi meninggalkan tempat yang sebelumnya dia diami, dia tinggal di situ, dia menetap di situ, bahkan dia sudah merasa kerasan di situ, kemudian dia tinggalkan untuk pergi ke tempat yang lain. Ini hijrah dalam satu makna. Dalam makna yang lain, hijrah adalah seorang berpindah dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Seperti misalnya al-hijratu minal ma'siyati ila ta'ah. Seorang berhijrah yang asalnya dia banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tinggalkan perbuatan-perbuatan durhakanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berbalik dia menjadi seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dikatakan apa? Hijrah. Misalnya, kita punya teman, mohon maaf ini ya, tidak nyinggung siapa-siapa, tapi berbicara tentang hijrah. Dia dulunya penyanyi sebuah band. Bukan hanya sekedar penyanyi, biasanya musik pasti diikuti atau diiringi dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak cukup hanya bermusik saja. Padahal bermusik dalam Islam dilarang. Hukum menyanyi di dalam Islam, apalagi nyanyian-nyanyian yang penuh dengan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang jorok, kata-kata yang tidak pantas, dalam Islam dilarang. Demikian juga memainkan alat musik. Dia ini dulunya penyanyi sebuah band. Bukan hanya itu, jika kongko-kongko dengan teman-temannya sehabis ada tanggapan, ada jadwal untuk ngeband, maka dia biasanya kumpul-kumpul untuk menenggak minum-minuman keras. Tidak hanya itu, terkadang di antara mereka didatangi oleh perempuan-perempuan, naudzubillah min dzalik. Maka begitu dia menyambut hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan segala bentuk perbuatan maksiat itu. Dia tinggalkan satu persatu. Pertama, dia tinggalkan dunia hingar-bingar ngeband. Tidak lagi menyanyi dia. Walaupun waktu itu ketika hijrah, banyak di antara anggota band itu tidak sepakat, tidak setuju dengannya. Jadi ketika dia meninggalkan dunia hingar-bingar, tarik suara, ngeband itu,
Semua anggota bandnya tidak setuju. Kenapa kamu pergi meninggalkan kami? Tapi dia telah menjemput hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya Allah telah masuk dalam dirinya. Maka betul-betul dia tinggalkan dunia itu. Dan ini banyak artis-artis Indonesia yang dulunya ngeband, yang dulunya main gitar, yang dulunya menyanyi, dulunya sibuk dengan dunia tarik suara, kemudian meninggalkan dunia hingar-bingar itu, kemudian dia hijrah ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari asalnya bermaksiat, dia tinggalkan. Awalnya meninggalkan apa? Nyanyinya. Kalau sudah dia meninggalkan nyanyinya, pastilah dia tidak akan kumpul-kumpul dengan teman-teman lamanya itu. Dia akan mencari komunitas teman-teman yang baik. Ini hijrah, makna hijrah. Hijrah juga bisa bermakna al-hijratu minasyirki ila tauhid. Seorang berhijrah dari perbuatan-perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala menuju tauhid. Yang dulunya tidak kenal tauhid, tidak paham apa itu tauhid, kemudian dia bersemangat untuk mempelajari tauhid. Kemudian dia ingin mengamalkan tauhid. Ini namanya apa? Hijrah. Hijrah juga al-hijratu min tarki ta'at ila fi'li ta'at. Hijrah juga bisa bermakna seorang yang awalnya meninggalkan amal-amal ketaatan, tidak peduli dengan sholat misalnya. Ada di antara kita dulunya, jangankan sholat 5 waktu, Jumat saja tidak hadir. Bukankah demikian kita lihat teman-teman kita di kos-kosan misalnya. Kita berangkat Jumatan, mereka masih tidur. Ini di antara teman-teman kita. Jumat pun tidak. Tapi masih mending ketika Idul Fitri dan Idul Adha masih nongol, masih mending ini. Masih ada ibadah sholatnya. Orang seperti ini yang asalnya tidak sholat, kemudian ketika azan dikumandangkan, hatinya bergetar. Lantas dia pergi ke masjid untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ambil sarungnya kalau punya sarung. Kalau tidak punya, dia pakai pakaian yang pantas. Ambil celananya dipakai, pakai baju kemejanya, kemudian pergi ke masjid. Ambil air wudu, kemudian dia sholat tahiyatul masjid. Sambil menunggu iqamah dikumandangkan. Subhanallah, apalagi tadi nikmat sholat di sini ya. Harusnya yang berceramah beliau, suaranya nikmat, merdu sekali, masya Allah ya, masya Allah. Kira-kira kalau imamnya seperti beliau, Ustadz Ilyas, kerasan nggak kita sholat sejam di sini? Kerasan nggak kira-kira? Jawab, ikhwan sekalian, jawab. Kerasan nggak kalau imamnya suaranya merdu? Subhanallah. Kalau cuma suaranya, siapa namanya, penyanyi terkenal misalnya, nggak ada apanya dengan beliau suaranya. Nikmat sekali jemaah sekalian. Kalau misalnya nanti beliau sholat isya, ngimami 1 jam, kuat sampean? Saya nggak kuat. Saya tidak kuat. Tapi nikmat, subhanallah. Cukup sebenarnya setelah kita sholat di belakang beliau tadi, kita pulang saja sudah. Kita sudah mendapatkan buah dari hijrah. Ketika kita bisa menikmati Al-Quran. Ketika hati seorang muslim, hamba Allah, bukan muslim aja, semua hamba Allah, jika mendengar suara Al-Quran dibacakan, kemudian hatinya bergetar, sudah cukup itu. Pertanda dia mendapatkan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong nanti direkam suaranya ya. Kemudian sampai pulang ke kos-kosan, teman-teman yang tidak pernah sholat, setelkan. Mohon maaf, permisi, saya mau nyetel ini sebentar, boleh nggak? Saya nyalakan ini sebentar, nggak ada 5 menit kok. Bagus, nanti coba dengarkan. Kemudian perdengarkan, volumenya dikencengkan. Subhanallah, nikmat. Dan saya yakin banyak sudah diuji cobakan di mana-mana. Seorang yang mendengarkan bacaan Al-Quran, terlebih apabila yang membacanya adalah qori-qori terbaik di umat ini, hati mereka terasa ada sesuatu yang lain. Tidak pernah mendengar suara seindah itu. Tidak pernah mendengar nyanyian yang mengalahkan suara tersebut.
yang bisa masuk ke dalam relung hati seseorang. Benar. Ini tadi makna apa? Makna hijrah. Al-hijratu min tarki ta'at ila fi'li ta'at. Berhijrah meninggalkan dari yang asalnya meninggalkan ketaatan, kemudian pergi menuju mengerjakan perkara-perkara ketaatan. Ini juga makna apa? Hijrah. Hijrah juga kata para ulama, al-hijratu minal bid'ai ila sunnah. Berhijrah, seorang meninggalkan amal-amal ibadah yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi SAW. Kemudian dia belajar sedikit demi sedikit apa saja sunnah-sunnah yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Kemudian dia berusaha mengamalkannya. Ini juga bermakna apa? Hijrah. Contoh misalnya coba sekalian, amal yang tidak ada tuntunannya. Contoh saja, ambil contoh. Orang dulu, mohon maaf, banyak di masjid-masjid sampai sekarang pun, kalau menunggu iqamah apa yang dilakukan? Membaca doa dengan kencang-kencang, dinyanyikan, atau membaca beberapa zikir, atau kadang-kadang syair-syair yang disenandungkan, dibaca dengan keras di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini amal yang tidak ada tuntunannya. Kenapa demikian? Yang pertama, disebabkan amal ini masjid-masjid banyak yang kosong. Tidak percaya? Masjid-masjid yang biasanya, mohon maaf ini, tidak menyinggung siapa-siapa, nyata ini. Antara adzan dan iqamah, muadzin yang memegang atau salah satu dari jamaah memegang mikrofon kemudian menyandungkan, menyanyikan syair-syair atau membaca doa-doa dengan dilakukan, itu biasanya sepi. Tidak banyak yang datang di situ. Bahkan sudah setengah jam yang pegang mikrofon tadi membaca misalnya Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya dengan dilakukan, masih banyak yang belum datang di antara jamaah. Kenapa demikian? Karena amal yang tidak ada tuntunannya akan menjauhkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Masjid-masjid tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan masjid-masjid yang di situ diamalkan sunnah-sunnah Nabi. Takmirnya mendukung diamalkannya sunnah-sunnah Nabi. Jamaahnya mendukung diamalkannya sunnah-sunnah Nabi. Penuh sesak masjidnya. Subhanallah. Demikianlah jemaah sekalian, apabila seorang hijrah meninggalkan perbuatan yang tidak dituntunkan menuju perbuatan yang ada tuntunannya, dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh tadi, seandainya orang, mohon maaf, membaca doa-doa tadi dengan dilakukan dengan keras-keras, apa yang terjadi? Pertama, mengganggu. Terkadang jamaah masjid kita ada yang sakit. Terkadang jamaah masjid kita ada yang sakit. Sedangkan iqamah saja sebenarnya, mohon maaf ini ya, ini saya sampaikan tadi, karena saya tadi mendengar iqamahnya pakai mikrofon. Mikrofon itu hanya untuk adzan saja. Iqamah tidak usah pakai mikrofon. Itulah sunnah Nabi SAW. Di zaman Rasulullah SAW, kalau adzan, Bilal itu naik ke atas masjid untuk mengumandangkan adzan agar suaranya bisa terdengar dari tempat yang sangat jauh. Tapi begitu beliau mengumandangkan iqamah, beliau hanya di bawah, di tengah-tengah masjid. Kemudian beliau membaca iqamah satu persatu hingga selesai. Kemudian Rasulullah SAW datang untuk mengimami sholat berjamaah. Ini ada hikmah. Hikmahnya apa? Kalau iqamah sering kali dibaca atau dikumandangkan lewat mikrofon, orang akan begini, belum iqamah. Betul nggak? Santai dulu. Masih lama belum iqamah. Itu kan masih baca doa itu. Itu masih apa namanya? Baca syair-syair, ya kan? Karena apa? Masih terdengar suaranya. Tapi kalau iqamah di dalam masjid, maka dia akan bersegera. Ini sudah adzan. Takutnya nanti sudah iqamah, nggak dengar. Dan ini sunnah Nabi SAW, jemaah sekalian. Ini satu, akan mengganggu, membuat orang malas datang ke masjid. Yang kedua, mengganggu tetangga kanan kiri masjid. Tidak boleh seorang muslim, sekalipun dia hendak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, tidak boleh mengganggu. Lantas apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW? Masuk masjid, sholat
2 rakaat yang disebut dengan tahiyatul masjid. Salat menghormat memuliakan masjid. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'atain." Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, apa tuntunannya jemaah sekalian? Fala yajlis. Jangan buru-buru dia langsung duduk, jangan langsung duduk. Hatta yusalliya rak'atain, hingga dia sholat 2 rakaat. Ini masuk masjid. Masjid dimanapun juga. Apakah Masjidil Haram, apakah Al-Masjidun Nabawi, Masjid Nabawi di Madinah, apakah Masjidul Aqsa di Palestina, apakah masjid-masjid yang lain, termasuk masjid ini, dan termasuk masjid-masjid kecil yang biasa kita sebut musola, yang dikenal di masyarakat musola, kadang-kadang dinamakan langgar oleh di Indonesia ini, di Jawa, atau suro, dinamakan suro. Kalau kita masuk jangan langsung duduk, sholat dulu tahiyatul masjid, baru kemudian kita duduk. Karena semua itu disebut apa? Masjid di dalam Islam. Di dalam Islam semua tempat yang di situ ditegakkan sholat 5 waktu berjamaah dinamakan apa? Masjid. Dinamakan masjid. Hanya jika masjid ini digunakan untuk sholat Jumat dikatakan al-masjidul jami', masjid jami'. Sedangkan masjid yang tidak digunakan sholat Jumat disebut masjid saja. Tidak ada tambahannya. Ini jamaah sekalian, seorang ketika berhijrah meninggalkan perkara bid'ah menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan marah. Maka ini namanya hijrah. Dan seorang yang berhijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya pada hakikatnya dia hendak menjemput kebahagiaan dia. Dia hendak mendatangi kesuksesan dia. Dia hendak meraih keselamatan bagi dirinya ketika dia berhijrah. Bukankah demikian? Seorang yang asalnya bermaksiat menuju taat, ini menjemput apa? Menjemput kebahagiaan dia. Tidak ada jamaah sekalian kebahagiaan yang bisa diraih dengan maksiat, tidak ada. Coba tanyakan kepada mereka yang suka mabuk, bahagianya atau tertawanya ketika mau menenggak. Kalau sudah selesai menenggak bagaimana? Tidak ada perasaan bahagia sama sekali. Berbeda dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala bahagia. Nanti rasakan ya Mas sekalian ya. Sepulang dari kajian ini, apalagi nanti habis sholat Isya, rasakan setelah mendengarkan imam baca Al-Qur'an, bagaimana hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala disucikan dengan Al-Qur'an. Disucikan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Dibuat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. Indahnya bacaan Al-Qur'an. Ini hijrah jemaah sekalian. Dan orang yang belum berhijrah tidak akan bisa merasakan bahagianya seorang yang telah berhijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini hijrah. Dan bahagia itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang telah mendapatkannya, bukan orang yang belum mendapatkannya. Bahagia tidak dirasakan oleh orang yang tidak mendapatkannya. Saya ambil contoh. Berapa banyak penyanyi-penyanyi top dunia meninggal disebabkan apa? Tidak bahagia. Tidak bahagia mereka. Michael Jackson, penyanyi top dunia, pop terkenal di dunia, yang sekali manggung miliaran dia kantongi. Menurut manajemennya ini, saya tanya, meninggalnya disebabkan apa? Memang meninggal takdir dari Allah Ta'ala, tapi ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Overdosis. Michael Jackson, seingat saya, overdosis. Kenapa dia mau overdosis? Ternyata Michael Jackson itu hari-harinya tidak bisa tidur. Padahal di sini ngaji bisa tidur loh. Coba lihat siapa yang tidur ini. Lo ngaji bisa tidur. Makanya sampean kalau nggak bisa tidur datang ke pengajian. Ampuh sudah. Lebih ampuh lagi Jumatan di awal. Oh itu ampuh itu. Sudah dijamin itu. Nggak usah ke dokter psikologi, nggak usah minum pil
untuk mempercepat tidur, bagi yang susah tidur, sudah datang Jumatan jam 10 pagi, baca Quran, sudah. Lah dia begini, kok enggak jam 11, lama banget ini. Apalagi masjidnya mulainya jam 12. Lama banget ini naiknya, subhanallah. Enggak percaya? Banyak terapi, saya sering sampaikan, ada beberapa orang nggak bisa tidur, ngeluh ke kita. Saya bilang, Jumatan di awal. Kalau laki-laki saya suruh Jumatan di awal. Kalau perempuan datang ke pengajian saja sudah. Iya. Nanti subhanallah, tiba-tiba ngantuk sendiri. Atau kantuk itu datang. Yang ketiga, kalau nggak percaya, perdengarkan murattal Al-Quran. Suara bacaan Al-Quran itu. Apakah dari HP kita? Dari apa saja sudah yang bisa kita dengarkan? Dari CD, dari apa saja. Sudah langsung, subhanallah. 15 menit dijamin sudah. Akan nyenyak kita. Suaranya masih mendayu-dayu, kita sudah nyenyak tidur. Subhanallah jamaah sekalian. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hijrah. Jadi hijrah sebenarnya ada seorang hendak menjemput apa? Kebahagiaan dia sendiri. Yang kebahagiaan itu belum di tangan dia. Belum dia dapatkan. Tapi dengan hijrah dia akan mendapatkan kebahagiaan itu. Bahkan para ulama kita jemaah sekalian mengatakan, kalau seandainya anak-anak raja tahu kebahagiaan yang dirasakan oleh para ulama, niscaya mereka akan merebut dari para ulama. Kalau seandainya mereka tahu betapa bahagianya para ulama setelah mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah anak-anak raja itu akan memukuli para ulama, mencambuki mereka untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Yang kedua, hijrah tadi sebenarnya hendak mendapatkan apa? Kesuksesan dalam hidup. Iya. Michael Jackson usia berapa meninggal dunia? 50-an atau 40-an berapa? Padahal usia sukses seseorang itu biasanya dimulai sejak usia 40 hingga 63 sebagaimana yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Itu usia sukses, walaupun tidak mutlak. Usia 40 hingga 60 ini usia di mana seseorang mendapatkan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Usia sebelum 40 dia merasakan kesuksesan, tapi belum kesuksesan yang sebenarnya dia rasakan. Begitu sudah bertambah usianya, dia rasakan. Namun betapa banyak mereka-mereka yang tidak berhijrah meninggal sebelum meraih kesuksesan yang sebenarnya di dunia ini. Kemudian hijrah sebenarnya dia hendak datang menghampiri apa tadi? Keselamatan. Ingin dia meraih keselamatan. Baik selama dunia maupun selama di akhirat. Sekarang saya tanya sama sekalian. Saudara-saudara kita, generasi muda kita yang terkena pengaruh narkoba, apakah orang seperti ini bisa selamat? Apakah orang seperti ini ada jaminan selamat ya mas sekalian? Ayo ikhwan jawab, bisa selamat? Di dunia ini bisa selamat? Banyak pengguna narkoba, tidak usah umur yang sudah lanjut. Ada beberapa anak SMP di tempat saya, SMP sudah mengkonsumsi narkoba. Apa yang terjadi? Satu matanya sudah nggak bisa melihat, pengaruh dari narkoba. Kemudian akalnya sudah nggak normal lagi, kalau ditanya nggak nyambung. Kemudian tidak berapa lama jatuh dari motornya dan meninggal dunia. Mana keselamatan yang dia inginkan? Tidak ada. Saya yakin yang hadir di sini kalau ditanya satu persatu, antum usianya berapa, akhi? 19. Ingin usianya sampai 20 saja? Jujur. Saya pengen mati Ustaz usia 20. Berani? Saya doakan nanti. Enggak apa-apa. Loh. Mati itu enak loh. Segera mendapatkan nikmat kubur, akhi. Nikmat kubur. Dilapangkan kuburnya, diberi cahaya dalam kuburnya. Yang sudah hijrah saya takut mati, apalagi yang belum pernah apa? Hijrah. Makanya kalau ketemu teman-teman yang dia muslim atau non muslim, katakan, kenapa kamu begitu? Kamu ingin mati? Gak apa-apa, kalau teman akrab kan gak apa-apa ngobrol demikian. Coba tanya begitu. Ini sudah hijrah ini tadi, sholat jamaah bersama kita di sini. Iya, antum di sini kan. Sholat sunnah juga. Bayangkan ini. Berdoa tadi juga antara adzan dan iqamah. Takut mati dia. Apalagi yang anak narkoba atau anak pang. Ini harusnya anak-anak pang dibawa ke sini cuma sekalian. Gak apa-apa. Saya pernah suatu ketika, mudah-mudahan gak mendengarkan ceramah ini ya. Ini bukan menggibah, tapi saya menceritakan kebaikannya. Pertama datang ngaji ke kita. Waktu itu saya ngaji
di sebuah kecamatan, nggak perlu saya ceritakan. Di rumahnya seorang jenderal saya ngaji. Saudara kita ini datang dengan penampilan yang paling aneh. Bukan hanya aneh, di antara jamaah kita aneh sedunia. Kukunya panjang sampai melengkung. Kukunya ini semua panjang. Saya yakin itu sudah 5 tahun lebih nggak dipotong aja. Panjang sampai melengkung kukunya itu. Dan 10 semuanya. Saya baru melihat selama hidup saya ini sampai usia 43 ini 2 orang. Yang pertama perempuan sudah meninggal, yang kedua sekarang sudah hijrah orangnya. Yang saya ceritakan sekarang ini. Kukunya melengkung. Sampai melengkung semuanya. Ya. Mudah-mudahan nggak hadir orangnya di sini. Tahu-tahu hadir. Gak apa hadir, mau cerita baik kok ini. Bukan cerita ghibah. Cerita tentang hijrah. Kemudian dia menutupi kepalanya dengan kerpus besar. Kalau di sini namanya kerpus. Penutup kepala untuk wanita itu yang bisa molor gede. Karena ternyata rambutnya itu gimbal, tuh gimbal. Rambutnya itu nggak pernah dikeramasin dan panjang. Nggak tahu berapa belas tahun nggak dipotong itu. Kan ada orang-orang begitu. Yang suka naik ini, Vespanya pendek, ada goncengannya di belakang, rambutnya kan begitu biasanya ya, anak-anak Vespa, iya, nggak tahu berapa tahun nggak dikeramasin itu, orang mungkin dekat langsung pingsan itu, jadi ditutup. Saya ngaji, kadang-kadang beliau bertanya, bahkan sering bertanya, sabar sudah kita layani. Suatu ketika saya mengaji di masjid dekat pengajian yang bertanya, salah satu jamaah bertanya, apa hukum memanjangkan kuku? Ketika ditanya, orang itu ada di situ. Saya bingung mau jawab. Dijawab tidak apa-apa, berarti saya dusta. Dijawab ini haram, akan menyakiti dia. Saya bilang saja, para sahabat tidak pernah memanjangkan kukunya lebih dari 40 hari. Saya bilang begitu. Alhamdulillah tidak berapa lama potong kuku dia. Yang dipotong masih apa? Kukunya. Masih ada sih, tinggal apa? Rambut. Dan alhamdulillah tidak berapa lama lagi rambutnya sudah mulai potong segini. Dan sekarang Masya Allah menjadi salah satu dari tokoh pengajian kita di sebuah kecamatan. Masya Allah. Ini makna dari apa? Hijrah. Dia mau menjemput. Menjemput apa tadi? Yang pertama? Kebahagiaan hidup. Saya yakin mereka nggak bahagia. Bahagianya hanya sementara waktu saja. Tapi lihat ya, para ulama kita bahagianya sepanjang hidupnya. Orang yang hijrah, yang mau hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaannya adalah sepanjang hidupnya. Jemaah sekalian rahmati Allah taala. Saya nanti akan bacakan kiat untuk menjaga agar kita tetap berada di jalan hijrah. Agar kita tetap berada di atas jalan apa? Hijrah. Karena hijrah ini bukan monopoli orang yang banyak maksiat. Kita semua harus berhijrah. Kita semua. Bagaimana Ustaz? Mungkin di antara kita ada yang bertanya, saya sudah rajin sholat, kenapa saya harus berhijrah? Iya, Anda sudah rajin sholat, tapi Anda belum menikah, Anda harus hijrah. Hijrah dari jomblo menuju apa? Seorang yang sudah memiliki istri. Sehingga tidak ada alasan bagi seorang yang sudah rajin sholat berjamaah kemudian mengatakan, saya sudah hijrah Ustaz, sudah cukup bagi saya. Tidak boleh. Setiap manusia sepanjang dia masih hidup di dunia ini, tetap perintah hijrah berlaku atas dirinya. Seperti tadi saya contohkan, yang belum menikah segera hijrah, menikah. Subhanallah. Saya jamaah sekalian, terus terang, saya sampaikan ini di majelis ini, nggak apa-apa. Ini tukar pengalaman. Kalau seandainya waktu itu saya ngerti betapa nikmatnya mengarungi bahtera rumah tangga, saya akan menikah usia muda. Walaupun dicaci, walaupun dibicarakan orang, saya akan nikah setelah SMA. Bener ya. Kalau seandainya saya tahu betapa nikmatnya seorang mengarungi bahtera pernikahan. Ini yang senyum-senyum ini yang belum nikah. Yang sudah nikah nggak senyum, kenapa? Karena di antara mereka, enggak itu saat saya susah terus. Loh bener, yang sudah nikah saya yakin dalam hati begitu. Enggak, katanya siapa, susah terus. Susah yang membuat sampean, bukan Allah. Nanti akan saya jelaskan kiat-kiatnya, nggak usah khawatir. Yang sudah menikah kok masih susah saja, yang membuat sampean sendiri, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, semenjak menikah sampai sekarang,
Saya megang penghasilan 5 juta per bulan belum pernah. Ada orang mengatakan begitu. Penghasilan saya kurang terus untuk mencukupi kebutuhan saya. Saya tanya sekarang, sampean sehat? Alhamdulillah, sehat tak? Sampean mau penghasilannya 25 juta sekarang sampean tergeletak di rumah sakit. Nafasnya apa? Naik turun. Jantungnya hidup mati. Apalagi? Paru-parunya di apa namanya itu? Di USG gosong. Penghasilannya 25 juta. Anak istrinya menangis saja di samping dia, menunggu dia. Apa mau demikian ya mas sekalian? Bandingkan dengan seorang yang hanya jualan, misalnya mohon maaf, jualan kerupuk, jualan tempe. Penghasilannya sehari 20.000. Sebulan hanya 600.000. Dibelikan oleh dia beras 1 liter, 1 kilo. Kalau di sini kilo, Jawa Barat liter. Sisanya beli tahu atau beli tempe, atau makan tempenya sendiri, atau makan kerupuknya sendiri. Biar naik nikmat, beli lombok sedikit, diulek, dicampur dengan bawang, dengan garam, kemudian dimakan dengan istrinya. Nikmat. Yang satu tadi, makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh. Selang masuk ke dalam mulutnya, selang masuk ke hidungnya, selang masuk dan seterusnya. Subhanallah jemaah sekalian. Ini makna hijrah. Makanya saya katakan, kalau seandainya saya tahu betapa bahagianya orang menikah, saya akan nikah usia dini jemaah sekalian. Saya menyesal. Kalau Anda ingin tahu, siapa yang ingin tahu? Saya kasih hadiah nanti. Berapa umur ustadz ketika menikah? Ayo siapa yang ngacung? Kasih hadiah. Sampai mau ngacung? Saya udah ingin tahu nggak? Saya pengen tahu usia saya menikah. Ngacung dulu. Angkat tangan. Enggak diapa-apakan. Oh ini, oke. Nah ini. Tapi sayangnya kok yang tanya sudah menikah. Enggak apa-apa, kawan. Dapat hadiah, Pak. Oke. Dapat hadiah. Lah yang muda-muda pemalu enggak boleh malu. Saya nikah usia 28. Saya rasakan itu terlambat, Pak. Kenapa terlambat? Sekarang saya usia 43 tahun. Anak saya masih kecil-kecil. Yang paling gede 1 SMP. Yang paling kecil anak yang ketujuh masih 5 bulan. Anak saya kenapa? Yang ketujuh. Jadi anak saya masih 7 ya, masih 7. Istri alhamdulillah masih 1. Kalau istri 2 yang 14. Karena istri 1, ya ini. Baik. Saya rasakan, saya merasa getun dalam bahasa Jawanya. Menyesal, kenapa tidak dulu-dulu menikah? Kenapa? Banyak teman saya, usia saya ini, anaknya sudah perguruan tinggi, bahkan SMA. Minimal. Saya masih kecil, masih 1 SMP. Tahu Imam Syafi'i? Ini pernah saya ceritakan. Neneknya Imam Syafi'i usianya 24 tahun. Neneknya Imam siapa? Syafi'i. Heran semua kan? Karena sampean memang nikahnya lambat. Orang Arab dahulu sampai sekarang di Saudi biasa anak SMP nikah. Di sana boleh tetap sekolah anak nikah itu. Di Saudi anak kelas 3 SMP nikah tetap boleh sekolah. Cuma nanti perempuannya kalau hamil dia cuti, nggak sekolah. Nanti kalau sudah melahirkan sekolah lagi diantar bapaknya atau diantar suaminya. Boleh di sana. Di sini kan nggak boleh toh. Nah, mudah-mudahan nanti presidennya yang selanjutnya itu membolehkan, ya tak? Sekarang begini, saya tanya, ini survei membuktikan orang sekarang sepertinya permisif dengan praktek-praktek perzinaan, ya tidak? Kalau sudah kadung putranya hamil di luar nikah baru sedih, nyari siapa yang menghamili. Kalau nggak dapat, sudah yang mau, saya belikan motor baru, saya bangunkan rumah. Begitu tadi di desa, ini. Begitu di desa kita. Tapi kalau anak-anak disuruh nikah di usia dini katanya belum siap Ustaz. Belum siap, disiapkan supaya siap. Imam Syafi'i, neneknya usia 11 tahun dinikahkan, 12 tahun melahirkan ibunya Imam Syafi'i. Ibunya juga demikian, usia 11 dinikahkan, 12 tahun lahirlah Imam Syafi'i. Jadi neneknya masih usia 24 tahun, Imam Syafi'i lahir.
Ini baru ada di dunia ini, ya Imam Syafi'i itu. Gak ada yang lainnya. Tapi banyak seperti ini. Mbah-mbah kita dulu, kita jamaah sekalian, bapak-bapak seperti usia saya yakin pernah ketemu dengan buyutnya. Kalau antum sekarang ini nggak ketemu. Kenapa? Karena nikahnya ibu-ibu kita sudah apa? Mulai lanjut. Kalau mbah-mbah kita ketemu buyut kita. Jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, langsung kita masuk kepada bab tentang tema kita malam hari ini. Aku ingin hijrah seutuhnya. Kiat untuk hijrah ada 2. Ditulis ini. Kiat untuk hijrah ada 2. Baik bagi mereka yang telah berhijrah atau telah berada di jalan hijrah, dan bagi mereka yang belum berada di jalan hijrah ada 2. Yang pertama, at-taubah, bertobat, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah thalabul ilmi, mencari ilmu. Dan yang ketiga, al-istiqamatu alaihima, istiqamah, tegar, teguh di atas keduanya. Ini buat status bagus ini. Kalau kita ingin hijrah, kiatnya ada berapa? 3. Banyak sebenarnya, tapi tersimpulkan, teringkas dalam 3 perkara ini. Yang pertama, tobat lebih dahulu. Setelah tobat, jangan sekedar tobat. Misalnya, Mas, aku sudah nggak mabuk lagi kok. Saya nggak mabuk lagi sekarang ini, alhamdulillah. Saya tekun kok sekarang ini karena saya merasa dosa. Ayah saya membiayai saya kursus bahasa Inggris di kampung Inggris ini, tapi saya menghabiskan uang untuk mabuk-mabukan. Ini ada loh, saya dapat cerita dari bibi saya sendiri. Bibi saya tinggal di dekat BEC, dekat Mr. Cullen. Ditemukan di kamar-kamar kos-kosan sekarang ini banyak apa? Botol-botol minuman keras. Nah, sudah masuk? Iya, nah, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kiat pertama agar kita bisa hijrah seutuhnya adalah dengan kita senantiasa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat adalah amal ibadah yang wajib bagi setiap hamba, baik dia laki-laki maupun perempuan. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan tobatlah kalian semuanya kembali ke jalan Allah seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang tuflihun, yang mendapatkan kebahagiaan, yang beruntung, yang selamat dan sukses. Jadi kata-kata di sini disebutkan kata-kata apa? Tuflihun. Oleh sebab itulah para ulama kita, mereka mengatakan at-taubatu min ahabbil a'mali ila Allah Ta'ala. Tobat adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya sababun lil falahi fid dunya wal akhirah. Bahkan tobat adalah sebab diraihnya al-falah baik di dunia maupun di akhirat. Al-falah kata para ulama bermakna 4. Al-falah maknanya 4. Yang pertama as-sa'adah, yang pertama kebahagiaan. As-sa'adah, seorang yang mau tobat maka dia akan bahagia. Seorang yang mau hijrah maka dia akan apa? Bahagia. Cari kebahagiaan di perbuatan maksiat gak akan dapat. Cari kebahagiaan ketika kita berhijrah akan kita dapatkan. Yang kedua, al-falah bermakna an-najah. An-najah, kesuksesan. Maknanya adalah apa? An-najah, kesuksesan. Dan yang ketiga,
Maknanya adalah al-fauz. Al-fauz, kemenangan atau keberuntungan. Al-fauz, kemenangan atau keberuntungan. Dan yang terakhir maknanya adalah an-najat atau an-najah. Pakai tak marbutoh, an-najatu, an-najah. Keselamatan. Sehingga seorang yang mau bertobat kembali ke jalan Allah, Allah mengatakan watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertaubatlah kalian semuanya wahai orang-orang beriman la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang pertama apa? Bahagia, sukses, beruntung dan selamat di dunia dan di akhirat. Sudah, ingat ini jamaah sekalian. Seorang yang dulunya, mohon maaf, tidak nyinggung siapa-siapa, masih berkutat dengan riba, baik dia menjadi orang yang meminjamkan uang kemudian mengambil riba dari orang yang berhutang kepadanya, ataukah dia berhutang kepada orang-orang yang meribakan uangnya kemudian tobat, maka dia akan mendapatkan 4 ini. Kebahagiaan. Betul. Seorang yang tidak punya riba, yang tidak bergantung kepada riba, akan bahagia hidupnya. Mungkin dia sepeda motor gak punya, bisa jadi dia roda 4 gak punya, bisa jadi dia rumah masih kontrak, tapi hidupnya bahagia karena tidak ada pikiran di dalam hatinya yang membuat dia tertekan disebabkan riba. Apa saja jamaah sekalian, semua perbuatan maksiat tinggalkan, maka kita akan mendapatkan 4 ini. Apa itu? Yang pertama, as-sa'adah, kebahagiaan. Kedua, an-najah, pakai ha, kesuksesan. Yang ketiga, al-fauz, kemenangan dan keberuntungan. Dan yang keempat, an-najah, pakai ha, tak marbutoh, an-najah atau an-najatu, keselamatan. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman. Kalau ayat yang barusan kita bacakan terdapat dalam surah An-Nur ayat 31. Kemudian dalam surah yang lainnya, surat At-Tahrim ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai sekalian hamba-hamba Allah yang beriman, tobatlah kalian semuanya kembali ke jalan Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benar taubat. At-taubatu an-nasuh maknanya adalah at-taubatu as-shadiqah, taubat yang jujur, benar-benar berasal dari lubuk hatinya. Bagaimana itu bisa? Kita ambil contoh jemaah sekalian. Ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dirahmati Allah taala, kita ambil contoh. Ada orang tobat, namun tobatnya bukan tobat yang nasuh, yang bukan yang shadiqah. Tidak berapa lama setelah dia tobat, 5 tahun dia rajin ke masjid. Pada tahun ke-6 dia mengatakan, "Kenapa gak ke masjid, Mas?" "Sudah, cukup," katanya. "Gak perlu saya banyak bicara, cukup." "Kenapa?" ditanya. Dikejar, "Kenapa?" "Enggak, saya sebenarnya rajin ke masjid. Tapi suatu ketika ada jamaah masjid yang mengatakan kepada saya, 'Kamu dulu kan gak pernah ke masjid.' Kalau orang Jawa bilang, dengaren ke masjid. Bahasa Indonesianya apa ini? Dengaren ini. Tumben ke masjid. Maka saya sudah 5 tahun ditumbenkan sama orang itu gak ke masjid. Berarti tobatnya belum betul-betul dari lubuk hatinya. Bisa jadi dia ke masjid karena ikut-ikutan. Dan ini tidak sedikit. Seperti kita ini, malam hari ini mungkin ada yang datang ngaji karena temannya dapat WA, dia dikasih tahu, "Ayo ngaji yuk. Ada tema yang bagus ini di masjid Muhsinin. Temanya bagus. Aku ingin tobat seutuhnya." Dia datang karena ajakan temannya. Kalau dia tobatnya nasuh, hijrahnya tadi, datangnya itu betul-betul ingin menjemput apa tadi? Kebahagiaan, kemudian kesuksesan, kemudian kemenangan atau keberuntungan dan keselamatan, maka dia akan tetap begitu hingga akhir hayatnya. Perhatikanlah sirahnya para sahabat. Tidak ada sahabat yang mundur ke belakang. Tidak ada sahabat yang kemudian balik ke belakang.
semuanya betul-betul menjemput hidayah dan meninggal di atas keislamannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian jemaah sekalian, penting bagi kita untuk benar-benar kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan sebuah kisah. Kisah yang indah sekali. Namun kisah ini sudah sering dibacakan. Hanya saja terkadang faedah dari kisah ini belum disampaikan. Kisah seorang yang membunuh 99 nyawa, menghabisi 99 nyawa. Kemudian digenapkan olehnya 100 nyawa. Dia hilangkan begitu saja. Namun kemudian orang ini benar-benar bertobat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di akhir kehidupannya orang ini mendapatkan jannahnya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia diambil oleh malaikat rahmat dan dia dikumpulkan bersama calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini disebutkan oleh para ulama kita, oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua. Dari hadisnya sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kata Nabi, kana fi man qablakum rajulun qatala 99 nafsa. Dahulu kata Nabi, ada seorang laki-laki yang hidup sebelum kalian pernah membunuh 99 jiwa, menghabisi 99 orang. Fasa'alan a'lami ahli al-ard fadulla ala rahib. Kemudian dia bertanya tentang siapakah dari penduduk bumi seorang yang alim, maka ditunjukkan dia untuk menemui seorang rahib. Rahib ini ahli ibadah. Rahib ini ahli ibadah di zaman dahulu. Ai abid min ubadi Bani Israel, yaitu seorang ahli ibadah di antara ahli ibadahnya Bani Israel. Fa'ata, maka orang ini pun mendatangi si rahib. Faqal, orang ini bercerita, innahu qatala 99 nafsa. Sungguhnya dia telah membunuh 99 nyawa. Fahal lahu min taubah, apakah masih ada taubat baginya? Dia bertanya kepada rahib itu. Faqal, rahib itu menjawab, la, tidak ada lagi taubat bagimu. Faqatalah, maka orang tersebut membunuh si rahib. Dia kesal, dikatakan tidak ada taubat bagiku, maka kemudian dia membunuhnya. Fakammala bihi mi'ah, maka orang tersebut menyempurnakan genap 100 orang yang pernah dia bunuh. Thumma, kemudian karena orang ini sudah mendapatkan hidayah dari Allah sebenarnya, sudah ada bimbingan hidayah dalam hatinya, maka dia bertanya lagi, sa'ala an a'lami ahli al-ard, tentang siapa penduduk bumi yang paling alim, yang paling mengerti tentang ilmu agama. Fadulla ala rajulin alim, maka dia kemudian ditunjukkan seorang laki-laki yang berilmu. Inilah bedanya jemaah sekalian, seorang ahli ibadah dengan laki-laki yang berilmu. Oleh sebab itulah nanti saya sampaikan kiat yang kedua adalah mencari ilmu. Sebab dengan sekedar tobat tidak cukup kalau tidak dibekali dengan apa? Ilmu. Maka dia kemudian bertanya kepada laki-laki yang berilmu itu, faqal innahu qatala mi'ata nafsin, sungguhnya dia telah membunuh 100 jiwa. Fahal lahu min taubah, apakah dia masih memiliki taubat? Artinya masih diterima taubatnya. Faqal, maka orang yang alim ini mengatakan, na'am, iya. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah, siapakah yang menghalangi antara orang yang membunuh 100 orang itu dengan tobatnya? Tidak ada. Begitu orang ini mendapatkan orang yang alim dan jawaban yang memuaskan. Orang alim ini memberikan petuah dan petunjuk. Intalik ila ardi kada wa kada. Wahai orang yang telah membunuh 100 nyawa, pergilah engkau ke tempat ini dan ini, tempat demikian dan demikian. Fa inna biha unasan, karena di sana banyak manusia-manusia ya'budunallah ta'ala, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini diberi bimbingan, dianjurkan untuk pergi ke satu daerah
yang di sana banyak orang-orang yang beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran bagi kita jemaah sekalian. Pelajaran apa? Pertama, datangi orang yang alim. Karena ahli ibadah tidak bisa menyelesaikan masalah. Tapi orang yang alim, yang faham ilmu agama, dia akan bisa memberikan solusi yang tepat bagi kita yang ingin hijrah. Maka kemudian dia disarankan untuk pergi ke satu daerah. Dan ini juga salah satu kiat untuk menuju hijrah yang sebenarnya, yang seutuhnya, yaitu kita meninggalkan teman-teman yang tidak baik. Bagaimana itu? Antum sekarang in the course kursus di sini, satu kursus 90% tidak baik orangnya. Tinggalkan lillahi ta'ala, pamiti dengan baik. Kenapa pindah akhi? Gak apa-apa, saya pengen cari suasana yang baru. Kalau kita katakan sampean ahli maksiat, mungkin sampai ditempiling ya kan, sampean ini ahli maksiat, neraka sampean, saya mau surga, saya lagi hijrah nih. Nah, langsung ditempilingi. Tapi ucapkan baik-baik, aku ingin cari suasana yang baru. Mudah-mudahan kita masih bisa berjumpa. Insya Allah saya akan sering kunjung ke sini insya Allah. Tapi nampaknya saya ingin suasana yang baru. Cari tempat yang baru, yang di sana kita bisa berhijrah dengan seutuhnya. Maka kemudian rahib itu mengatakan, fa'budillaha ahli ibadah, mohon maaf, alim itu mengatakan, fa'budillaha ma'ahum. Beribadahlah kamu menyembah Allah bersama mereka. Wala tarji ila ardik, dan jangan sekali-kali kamu pulang kembali ke tempat tinggalmu. Fa innaha ardu su', karena tempat tinggalmu itu adalah tempat tinggal yang buruk. Fantolako, maka orang tersebut pun berangkat. Hatta idza nasafat tariq, hingga ketika dia berada di tengah perjalanannya, sudah sampai di tengah perjalanan, atahul maut, orang itu didatangi kematian. Dan ini tidak sedikit teman sekalian. Saya tahu sendiri beberapa orang yang tobat tidak berapa lama dijemput kematiannya. Indah sekali kematian seperti ini. Maka kemudian datanglah kematian menghampiri dirinya. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul azab. Maka berselisih pendapat antara malaikat rahmat yang akan merahmati orang tersebut dengan malaikat azab yang akan membawanya, menggolongkannya bersama calon-calon penghuni neraka. Ada malaikat rahmat dan azab ini berselisih pendapat, berebut. Orang ini dari satu sisi sudah tobat, namun dia belum seutuhnya tobat, karena dia masih di tengah perjalanan. Dia belum sampai di negeri yang dituju, di mana di negeri itu banyak orang yang beribadah kepada Allah, yang dia akan bisa beribadah bersama orang-orang tersebut menyembah Allah Ta'ala. Maka kemudian ketika dua malaikat ini berselisih, faqalat malaikatur rahmah, maka berkatalah malaikat rahmat yang membawa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, jaa taiban muqbilan biqalbihi ila Allah taala. Wahai malaikat azab, orang ini datang dalam keadaan dia bertobat, taiban muqbilan biqalbihi ila Allah taala, dengan hatinya dia menuju kepada Allah taala. Memang dia mati di tengah perjalanan memang, dan dia belum sampai di bumi yang dia tuju, dia ingin beribadah di sana, tapi dia telah menuju dengan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi sahabat sekalian? Wa qalat malaikatul azab, malaikat azab mengatakan, innahu lam ya'mal khairan qat, sesungguhnya orang ini belum pernah beramal satu kebaikan pun. Fa'atahum malakun fi surati adamiyyin faja'aluhu bainahum ay hakama. Ketika dua malaikat ini berselisih, yang satu ingin menggolongkan orang ini dalam golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat, yang satu ingin menggolongkannya bersama orang-orang yang diazab oleh Allah Ta'ala, maka kemudian Allah mendatangkan seorang malaikat di tengah-tengah mereka dalam bentuk wajah rupa manusia. Maka mereka pun menjadikan malaikat itu sebagai penengah di antara mereka, hakaman, penengah di antara mereka. Faqal, malaikat yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk menjadi penengah ini mengatakan, qisu ma bainal ardaini fa ila ayyatihima kana adna fahuwalah. Hitunglah, ukurlah antara dua tempat
Apabila dia lebih dekat kepada tempat tersebut, maka dia menjadi golongan orang-orang tersebut yang tinggal di tempat itu. Maka diukur, dia lebih dekat kemana? Ke tempat orang-orang baik atau tempat yang dia tadinya bersama orang-orang buruk yang dia tinggalkan. Jika diukur lebih dekat kepada tempat yang buruk tadi, artinya dia belum sampai setengah perjalanan lebih, berarti dia akan dibawa oleh malaikat azab. Jika dia telah lebih badannya menuju tempat yang baik, maka dia akan dibawa oleh malaikat rahmat. Apa yang terjadi? Faqasu, mereka pun mengukur. Fawajaduhu, maka mereka mendapatkan orang tersebut adna ilal ardil lati arad. Ternyata badannya lebih dekat kepada bumi yang dia hendak tuju. Disebutkan dalam satu riwayat, orang itu tersungkur ke depan. Jadi kakinya ini pas di tengah. Tapi badannya ketika tersungkur ke depan, maka ketika dihitung akan lebih dekat kepada bumi yang dia tuju, dia kehendaki. Telah menjauh dari bumi yang apa? Yang di belakangnya. Namun di riwayat ini dijelaskan, faqabadathu malaikatur rahmah. Maka dia kemudian dipegang dan dibawa oleh malaikat rahmat. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahih, dalam satu riwayat yang diriwayatkan dalam kitab sahih, fa auhallahu ta'ala ila hadhil ardi an taba'adi wa ila hadhihi an taqarrabi. Dalam satu riwayat, Allah mewahyukan kepada bumi yang dia tinggalkan agar bumi ini menjauh. Jadi tanah itu supaya bergerak menjauh. Dan tanah bumi yang dia hendak tuju agar mendekat. Sebenarnya dia pasti tengah-tengah. Tapi karena bumi yang dia tinggalkan ini, tanah yang dia tinggalkan, yang di mana di situ banyak orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, diperintahkan untuk menjauh oleh Allah, maka jaraknya menjadi jauh. Sedangkan tanah yang dituju ini mendekat, maka jaraknya menjadi dekat kepada kebaikan bumi Allah Subhanahu wa taala, di mana banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu bahwa orang itu benar-benar apa? Jujur di dalam bertaubat. Ada banyak kisah sama sekalian. Memilukan bagi saya. Sangat memilukan bagi kita. Yang sebenarnya saya tidak ingin menceritakan, tapi kenyataan ini ada. Dulu ada seorang penghafal Al-Quran. Dia masih pemuda. Dan waktu itu belum menikah. Belum menikah. Maka ketika itu dia berpacaran dengan seorang gadis. Apa yang terjadi? Setelah dia berpacaran dengan gadis tersebut, semua hafalannya Quran hilang kecuali 2 ayat saja dari Quran. La haula wala quwata illa billah. Maka kita katakan penghafal Quran ini, ketika dia menghafal Quran, dia hijrah ke jalan Allah, dia belum taubat dengan taubat yang sebenarnya. Karena Al-Quran jika dibaca apalagi dihayati akan merubah watak seseorang. Yang asalnya orang itu jahat menjadi baik. Yang asalnya orang itu malas menjadi rajin. Yang asalnya orang itu akhlaknya buruk, tidak baik, menjadi baik. Tetapi ketika penghafal Quran justru bermaksiat kepada Allah, ini artinya hijrahnya, menghafal Qurannya, baca Qurannya belum betul-betul lillahi ta'ala. Ini nasihat bagi kita yang sudah berhijrah maupun yang akan berhijrah, jangan khawatir, istiqomahlah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus tobat. Kenapa demikian? Karena ada contoh nyata dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik, teladan bagi mereka yang ingin berhijrah, teladan bagi seluruh umat manusia. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Al-Aghar ibn Yasar Al-Muzani radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dengarkan hadis yang mulia ini, ya ayuhan nas, kata Rasulullah, wahai sekalian manusia, tubu ilallah, tobatlah kalian ke jalan Allah, kembali ke jalan Allah, wastaghfiruh, dan banyaklah kalian memohon ampunan kepadanya, fa inni atubu, karena sungguhnya aku senantiasa tobat, fil yaumi, dalam sehari, mi'ata marrah, 100 kali beliau tobat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di antara zikir yang banyak dibaca Nabi
di hari-hari beliau adalah membaca apa? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah, aku memohon ampunan kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku tobat kepadanya. Saya mau bicara lagi sebelum kiat yang kedua. Adakah di antara kita yang masih ragu kalau dia akan mendapatkan 4 ini dengan dia tobat dan hijrah? Masih ada yang ragu kira-kira? Sampaikan kepada saya, nggak apa-apa. Atau adakah di antara kita, saya ingin angkat tangan, nggak usah malu-malu, nggak apa-apa, yang sebelum datang ke kajian saya ini masih banyak berbuat maksiat, tapi setelah mendengar ayat tadi ingin hijrah, ingin tobat kepada Allah? Siapa yang ingin? Coba angkat tangan, berdiri mas. Masya Allah. Siapa namanya? Siapa? Wahyudi. Aku nama Wahyudi. Siapa? Wahyu Andika. Aku ini Wahyu Andika. Sebelum datang di sini masih banyak berbuat maksiat, akhi. Enggak usah diceritakan. Cukup itu rahasia antara saudara dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda ingin betul-betul bertobat? Yakin kalau orang tobat akan mendapatkan 4 ini? Yakin. Anda sekarang kursus bahasa Inggris di sini? Iya, belajar yang serius. 4 ini akan diraih. Tinggalkan segala perbuatan maksiat lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Karena Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, tidaklah perbuatan maksiat wahai Wahyu Andika, kalau engkau tinggalkan kecuali di dalamnya pasti ada madharat, bahaya bagi diri Anda, pasti. Karena perbuatan maksiat akan menjauhkan kita dari 4 ini. Kalau kita mau taat kepada Allah, 4 ini akan diraih. Ingat pesan saya, 4 ini akan diraih. Tapi istiqomah di atas jalan hidayah. Insya Allah Anda akan dapat hidayah. Duduk kembali. Syukran, jazakallah khairan. Siapa yang kedua? Yang sebelumnya berbuat maksiat. Ini nggak ada tampang maksiat ini. Bener. Sampai sebelumnya masih bermaksiat. Innalillah, sudah kopiahan gitu. Masa? Berdiri coba. Siapa namanya? Adik. Siapa? Naufal. Namanya bagus. Masa ahli maksiat? Oh iya Ustaz, ada namanya Soleh juga ahli maksiat. Enggak apa-apa. Sebelumnya banyak berbuat maksiat pada Allah. Sudah, cukup. Jangan diceritakan. Tidak boleh menceritakan hal yang sudah ditobati. Ingin tobat? Yakin Anda akan mendapatkan ini? Yakin. Saya sebenarnya malu menceritakan. Tapi enggak apa-apa. Orang yang tahu saya dari kecil akan mengatakan, kenapa sekarang Yusron berubah? Tapi saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah membimbing saya ke jalan hidayah. Dan alhamdulillah, Allah berikan kepada saya apa yang dulunya tidak pernah saya sangka sebelumnya. Yang teman-teman saya kemarin ketemu teman saya yang suka gintaran dengan saya, nyanyi dengan saya ketemu. Ya Allah, saya salami, badannya kurus, usianya seperti orang sudah usia 50 lebih. Padahal dia seusia saya, teman TK saya, SD 1 SD, SMA 1 SMA, main bersama. Saya kaget ketemu. Waktu itu dia membonceng putranya yang masih kecil, anak ketiganya. Saya tanya kaget. Sebenarnya saya sudah dapat informasi, temanmu ini jadi kurus. Apa mungkin kena narkoba? Setelah saya lihat kemungkinan besar. Ya Allah, badannya kurus seperti orang yang usia 50 lebih. Bukan hanya itu, untunya sama copot, rompal, gripis, berguguran. Disebabkan banyak mengkonsumsi apa? Narkoba. Tapi saya yakin, saya berharap dia tobat. Walaupun di hari tuanya. Di hari tuanya dia tobat. Akhi, kalau engkau tobat, engkau akan mendapatkan apa yang pertama? As-sa'adah, kebahagiaan. Tinggalkan maksiat. Ustaz, berarti saya tinggalkan semua teman-teman saya itu. Sementara waktu ditinggal. Kalau sesekali didatangi boleh. Jangan berteman akrab dengannya. Yang kedua, engkau akan mendapatkan apa? An-najah, kesuksesan. Enggak akan sukses orang yang berbuat maksiat pada Allah. Disuruh kursus malah pacaran, ya enggak? Disuruh kursus malah duit kursusnya buat mabuk-mabukan. Buat nguplu.
kemudian engkau akan mendapatkan apa? Al-fauz, kesuksesan, kemenangan. Dan engkau akan mendapatkan apa yang keempat? An-najat, keselamatan. Selamat, insyaallah taala. Insyaallah dapat hadiah insyaallah ya. Jazakumullah khairan. Tobatlah dengan sebenar-benar tobat. Jangan kembali lagi ke dunia hitam. Jangan kembali lagi kepada perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kiat yang pertama, jazakallahu khairan. 2 orang dapat hadiah insyaallah, Naufal dan Wahyu Andika ya. Kemudian kiat yang kedua sekarang, karena waktu ya. Kiat yang kedua adalah thalabul ilmi. Agar kita bisa istiqomah di atas jalan hijrah, maka kita harus apa? Mencari ilmu. Kenapa harus mencari ilmu? Saya akan bacakan di sini beberapa faidah dari ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, hal apakah yastawi sama alladzina ya'lamun, orang-orang yang berilmu agama, walladzina la ya'lamun, kalau dibandingkan dengan mereka-mereka yang tidak berilmu agama, tidak sama. Dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berjanji bagi mereka-mereka yang mau beriman dan mencari ilmu, Allah akan angkat derajatnya. Dan ini banyak contoh di zaman ini. Saya ambil contoh guru-guru saya sama sekali. Ada di antara guru saya, kiai saya, dulunya kemana-mana itu pakai sepeda pancal. Itu pun pinjam ke saya. Jadi sepeda pancal itu pun pinjam ke santrinya. Ketika saya punya motor, pinjam lagi ke saya. Subhanallah. Tapi tahun ini saya pulang dari Saudi Arabia, baru 1,5 bulan saya pulang. Subhanallah, rumahnya sudah bertingkah. Roda 4 sudah ada di rumahnya. Motornya 3. Mobilnya yang satu mangkrak, yang satu bisa. Rumahnya sudah porselin bagus. Subhanallah. Saya datang disuguh dengan berbagai macam suguhan. Lihat, Allah angkat derajatnya di dunia ini, belum di akhirat ini. Orang-orang yang beriman dan apa? Mau mencari ilmu. Orang-orang yang berilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman sebagaimana dalam surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Surah Al-Mujadalah atau surah Al-Mujadilah. Ayat yang ke-11, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan angkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu agama, beberapa derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama memberi tafsiran bukan hanya ilmu agama, tapi juga ilmu umum. Betul enggak ini? Siapa yang guru bahasa Inggris di sini? Angkat tangan enggak apa-apa. Bukan angkat kaki ya, angkat tangan. Coba angkat tangan yang guru bahasa Inggris. Enggak usah malu. Saya kasih hadiah nanti yang angkat tangan. Siapa yang guru bahasa Inggris, tutor bahasa Inggris di sini? Siapa? Angkat tangan coba. Masa enggak ada segini guru bahasa Inggris? Yang guru umum aja, selain bahasa Inggris sudah. Guru apa? Terserah. Guru SD, guru apa ya? Bahasa Arab. Bimbel, Masya Allah. Namanya siapa? Siapa? Mirza. Ya. Sejak kapan jadi guru bimbel? Berapa tahun yang lalu? 9 tahun yang lalu. Sebelum jadi guru bimbel jadi apa? Mahasiswa. Ketika itu sudah punya penghasilan atau belum? Nah, sekarang Allah angkat derajat antum apa tidak? Diangkat. Alhamdulillah. Dulu waktu saya jadi santri, jamaah sekalian, lihat HP itu ngiler saya. Tahu ngiler? What is ngiler? Bahasa Inggrisnya ngiler apa? Pokoknya saya ngiler. Pengen gitu. Setelah mulai saya tidak menjadi santri, berubah naik pangkat sedikit, jadi guru, sudah bisa waktu itu beli HP Siemens yang ada ini antenanya, tahu? Nah ini, berapa itu? Yang ada antenanya, agak melengkung sedikit HP-nya. Awal muncul 7 juta, setelah itu saya beli cuma 75.000. Berapa tahun yang lalu, saya beli 75.000. Alhamdulillah sudah senang banget HP seperti itu. Kalau sekarang dianggap jadul ya, sudah senang banget. Kalau tidak salah harganya segitu. Allah angkat derajat kita sama sekalian. Apabila kita berilmu, bukan hanya ilmu agama, lebih-lebih apa?
ilmu agama. Sekarang hampir tidak ada. Hampir. Saya tidak temukan kiai yang tidak punya kendaraan bermotor. Tidak ada. Dulu kiai-kiai miskin, ustadz-ustadz dulu miskin. Sekarang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan iman dan ilmu. Maka orang berilmu tidak akan rugi sama sekalian. Antum punya ilmu agama tidak akan rugi dunia akhirat. Yang punya ilmu umum juga demikian. Apabila ikhlas dia mengajarkannya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak akan rugi dunia akhirat. Ini penting ini difahami. Sehingga Allah benar ketika mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala. Dan di antara yang sering diminta oleh Nabi SAW adalah tambahan ilmu. Tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran Rasulullah minta tambahan harta. Tidak pernah beliau minta tambahan istri. Tidak pernah beliau minta tambahan umur. Tidak pernah. Beliau minta tambah ilmu. Perhatikan, apa rahasia di balik ini? Jika berilmu, harta akan bertambah dengan sendirinya. Betul nggak? Betul nggak ini? Jawab, kok ngantuk kabeh iki? Ngantuk semua, ngerti bahasa Jawa ya? Kok ngantuk semua ini? Kalau orang punya ilmu, harta bisa bertambah enggak? Bisa bertambah. Ketika calon dokter masih mahasiswa, belum dapat gaji. Begitu sudah jadi dokter, di wisuda, penuh. Dia bukan hanya dokter muda, dokter penuh. Apa yang terjadi? Hartanya bertambah. Yang awalnya nggak dilirik wanita, jadi dilirik wanita. Saya dulu punya teman, mudah-mudahan orangnya nggak di sini. Teman saya ini, mudah-mudahan ini bukan kerasan ya, karena menceritakan kebaikannya. Dianggap sepele oleh teman-temannya, karena beliau ini miskin. Sekolah SMA 1 tahun 91 sampai 94, 93, 94, naik sepeda yang berjalan berbelas-belas kilometer dari SMA 1 Pare di sini. Tahu SMA 1 Pare di sini? Dekat lapangan Chandra Birawa di sini, dekat sini. SMA 1 Pare. Berbelas-belas kilometer naik sepeda pancal. Kadang-kadang dia menginap kalau sepedanya rusak, nggak bisa pulang, menginap di rumah temannya. Wajahnya tidak tampan. Anaknya tidak tinggi, tapi matematika nilainya 10, fisika 9, bahasa Inggris waktu itu 9, danemnya waktu itu 61, tertinggi di SMA 1 Pare. Apa yang terjadi sekarang? Subhanallah, dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diposting di Facebooknya, kendaraan roda 4 yang bagus. Dari dosen sekarang. Ini faidah apabila seorang berilmu. Padahal ini ilmu apa ini? Ilmu umum. Apalagi ilmu agama. Maka Rasulullah disebutkan dalam Al-Quran. Di dalam surat Toha. Surat apa? Toha. Ayat 114. Senantiasa meminta tambahan ilmu. Karena dari ilmu semua nikmat akan didapatkan. Perhatikan ini. Dengan ilmu semua nikmat akan apa? Didapatkan. Dengan ilmu. Apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala? Wa qur rabbi zidni ilma. Wa qul, dan ucapkanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma. Baca ini sama sekalian. Rabbi zidni ilma. Yang lagi kursus bahasa Arab, Rabbi zidni ilma. Guru bahasa Arab, Rabbi zidni ilma. Guru bahasa Inggris, Rabbi zidni ilma. Murid-murid bahasa Inggris, Rabbi zidni ilma. Yang belajar agama, Rabbi zidni ilma. Dengan bertambah ilmu, semua nikmat akan kita rengkuh, kita rasakan. Benar. Banyak ulama-ulama kita sama sekalian, dulunya gak punya apa-apa, memang. Tapi sekarang subhanallah, seandainya pun kendaraannya tidak terlalu bagus, ulama-ulama sudah pernah merasakan bermacam merek kendaraan. Kenapa? Setiap ngaji dijemput kendaraan ini, besok dijemput ini, ya enggak? Besok lagi jemput ini. Saya kalau mau nggak berangkat sendiri, ganti-ganti saya. Kadang Ayla, kadang Avanza, kadang Xenia. Nggak pernah Pajero saya. Panas Jobojero nggak pernah saya. Tahu Pajero? Kendaraan panas Jobojero itu. Nggak ada AC-nya. Pajero, panas Jobojero nggak pernah. Alhamdulillah. Sungkan yang jemput. Masa jemput Ustadz pakai Pajero? Bukan Pajero yang beneran. Pajero yang panas Jobojero. Dalam panas, luar juga panas. Kendaraan yang nggak ada AC-nya. Subhanallah. Dengan ilmu Allah akan angkat derajat kita. Dan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Ad-Darda radhiyallahu an, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
Beliau bersabda, dengarkan hadis ini. Insya Allah saya akhiri dengan hadis ini, sudah cukup insya Allah. Untuk kita semangat sebagai motivasi bagi kita, dorongan bagi kita, agar kita giat mencari ilmu agama khususnya. Kemudian setelah ilmu agama, ilmu umum, jangan dibalik. Ilmu agama dulu yang serius. Setiap ada pengajian seperti ini datangi. Apalagi sampean tidak ada kegiatan apa-apa. Refreshingnya apa? Cari ilmu agama. Sampean bahasa Inggris berapa jam? Saya lihat kursusan itu ada jadwalnya sehari bisa 4 hisah, 4 jam pelajaran, ya enggak? Jam sekian sampai jam sekian, lanjut jam sekian sampai sekian, sekian sampai sekian, sekian sampai sekian. Belum lagi bentuk small group. Kalau dulu zaman saya small group, kalau sekarang nggak tahu. Tahu small group, ngomong-ngomong, berbincang, dipraktekkan dan seterusnya. Habis waktunya untuk bahasa Inggris, tapi agama tidak pernah diperhatikan. Maka setelah mendengar hadis ini, saya yakin semuanya semangat mencari ilmu agama. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka sabilan," barang siapa menempuh satu jalan. Dalam satu riwayat, "Man salaka tariqan yabtaghi bihi ilman," yang di jalan itu dia mencari ilmu. Saya yakin yang datang sini, saya tadi lihat ada yang pakai motor, ada yang pakai sepeda pancal, banyak itu di situ bedanya. Ya, merah muda pink, biasanya perempuan itu. Kadang laki juga ada. Ada yang pakai roda 4, ya kan? Ada yang pakai kaki, jalan kaki. Ada yang dibonceng, ada yang nunut. Tahu nunut? Nunut itu apa bahasa Indonesianya? Numpang nebeng, ya ini. Numpang temannya datang ke sini. Siapa yang berjalan, yang di jalan itu dia mencari ilmu agama, maka apa janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan untuknya jalannya menuju surga. Jadi seperti ini jalan menuju surga. Maka untuk kita bisa terus di atas hijrah dan bisa hijrah seutusnya, jangan putus mencari ilmu agama. Jangan putus. Biasanya orang-orang yang sudah meninggalkan hijrahnya karena apa? Putus mencari ilmu agama. Tidak lagi ngaji. Selama dia masih ngaji, mencari ilmu agama, ikut kajian-kajian, taklim, insya Allah dia akan mendapatkan terus hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengarkan. Wa innal malaikata, sesungguhnya malaikat-malaikat Allah, la tadau ajnihataha li talabil ilmi ridhan bima yasna. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah benar-benar mereka meletakkan sayap-sayap mereka karena ridho dengan apa yang diperbuat oleh para penuntut ilmu. Jadi malaikat-malaikat itu hadir. Kalau ada majelis-majelis ilmu seperti ini hadir, hanya kita tidak bisa melihat mereka. Mereka bisa melihat kita. Kita tidak bisa melihat mereka. Dan mereka meletakkan sayap-sayap mereka disebabkan mereka ridho. Karena malaikat oleh Allah diciptakan memiliki sayap-sayap. Wa innal alima la yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitanu fil ma'. Dan sesungguhnya seorang yang alim, seorang yang memiliki ilmu agama, maka semua makhluk Allah hingga ikan yang ada di dalam air akan memintakan ampunan untuk dirinya. Lihat, orang yang alim itu semua makhluk Allah memohonkan ampunan untuk dirinya, termasuk ikan yang dalam air. Ini fadilah yang besar ya Mas. Cukup ini akan mendorong kita semangat mencari ilmu. Kalau bisa jemaah sekalian, kalau punya duit lebih, yang kursus bahasa Inggris tambah dengan kursus bahasa Arab. Nanti bisa dirasakan indahnya mengenal bahasa Arab. Dan para ulama kita, saya sampaikan sedikit, mengatakan di antara fawaid, fadilah, mudah-mudahan yang jadi guru kursus bahasa Arab dan mereka yang kursus bahasa Arab semangat. Di antara fawaid belajar bahasa Arab, orang yang menekuni bahasa Arab, kemudian menguasai bahasa Arab loh ya. Bahasa Arab maksudnya bahasa yang baku dan fusha. Bukan bahasa pasaran, amiyah, bukan. Bukan bahasa Arab suk, pasaran, bukan. Maka Allah akan menjaga dia dari kepikunan, tidak akan pikun sampai meninggal dunia. Maka tidak ada kiai dan ustadz yang pikun, gak ada. Alhamdulillah. Yang betul-betul menguasai bahasa Arab. Yang kedua, akan melembutkan hatinya. Bahasa Arab itu melembutkan hati. Dan alhamdulillah, saya mendengar beberapa pujian ini dari orang-orang di sekitar kursus ini, katanya yang kursus bahasa Arab rata-rata akhlaknya bagus. Kalau kursus bahasa Inggris banyak yang tidak bagus. Ini kata mereka. Ini bukan menyinggung ya, tapi ini nasihat. Ternyata bahasa Arab bisa merubah akhlak seseorang. Yang ketiga, menguatkan kecerdasan akal seseorang. Zakaknya, kecerdasannya akan bertambah dengan bahasa Arab. Dan betul, orang yang dulunya tidak begitu cerdas, begitu belajar bahasa Arab menjadi kiai besar, ustadz besar disebabkan apa? Bahasa Arab.
Ini di luar mempelajari Al-Quran, sekedar mempelajari bahasa Arab saja. Al-Quran lebih lagi. Kalau kita mau mempelajari Al-Quran, banyak fawaid akan kita dapatkan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa fadlul alimi alal abidi, keutamaan orang yang alim atas orang yang sekedar ahli ibadah, kafadlil qamari ala sairil kawakib, seperti keutamaan rembulan atas seluruh bintang-bintang. Mana yang lebih terang cahayanya? Bulan. Bintang-bintang hanya kelap-kelip, kadang-kadang hilang kelap-kelipnya. Tapi bulan, apalagi tanggal 13, 14, 15, betul-betul purnama, betul-betul terlihat terang dan bulat. Itulah keutamaan yang dimiliki seorang yang alim dibandingkan orang yang sekedar ahli ibadah, tidak mau mencari ilmu. Ada sebagian orang itu rajin sholat ke masjid, tapi begitu ada pengajian keluar, rugi dia. Rugi. Ahli ibadah bisa jadi masuk neraka, tapi ahli ilmu banyak yang masuk surga disebabkannya. Walaupun nanti ada pembahasan tersendiri bahwa ahli ilmu ada yang masuk neraka, tapi banyak ahli ibadah yang masuk neraka. Disebabkan apa? Ternyata ibadahnya tidak ikhlas karena Allah, karena tidak dasari dengan apa? Ilmu. Maka ibadah harus dasari dengan ilmu agar diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa innal ulamaa warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Dan para nabi tidak pernah mewariskan kepada kita uang dinar, uang emas maupun uang perak, uang dirham. Innama warrathul ilma, sungguhnya mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihaddin wafirin, barang siapa mengambil warisan para nabi berupa ilmu agama, maka dia sungguh telah mengambil bagian yang sangat melimpah besarnya. Sangat melimpah besarnya. Itulah apabila seorang mau mengambil bagian dari para nabi. Untuk menutup, sebuah hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah menjanjikan, siapa yang mau mencari ilmu maka akan datang banyak kebaikan pada dirinya. Akan banyak datang kebaikan pada dirinya. Apalagi ilmu agama ini. Dan dalam hadis ini berkaitan tentang ilmu agama. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa dikehendaki oleh Allah Ta'ala ada banyak kebaikan pada diri orang tersebut, maka Allah akan jadikan dia faqih, akan Allah jadikan dia ini faham secara mendalam ilmu agama Islam. Jadi di antara ciri orang itu baik adalah apabila Allah jadikan orang ini semakin hari semakin faham ilmu agama, semakin hari semakin rajin menuntut ilmu agama, semakin hari semakin bertambah ilmunya dalam agama Islam. Demikian jemaah sekalian yang bisa disampaikan. Yang terakhir, kiat yang terakhir tadi apa? Al-istiqamah alaihima, di atas taubat dan mencari ilmu. Sudah istiqomah di atas ini. Perbanyak tobat terus, istiqomah, jangan putus. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan kalau kita sempat berbuat dosa, tidak mungkin orang itu lepas dari dosa. Termasuk yang berbicara. Tapi senantiasa hendaknya kita setelah berbuat dosa kembali ke jalan Allah, tobat ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cari ilmu, jangan putus. Fa insyaallah dengan 3 kiat ini kita akan bisa berhijrah dengan seutuhnya. Berhijrah dengan seutuhnya. Dan orang yang mau hijrah apa tadi? Balasannya 4 perkara. Insyaallah taala. Demikian yang bisa disampaikan jemaah sekalian yang dirahmati Allah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapa yang mau bertanya? Oh ya, sebelumnya dibagi hadiah bagi yang ini. 3 orang, Bapak ini, kemudian 2 orang. Ada lagi yang tadi 2 orang ya, 3 orang. Tolong diberikan panitia ya. Atau mau milih apa? Hadiahnya ada apa saja? Ada kayu siwak, ada kitab, ada kopiah putih. Ada buku, milih apa Pak? Ada sorban Pak, Bapak milih apa dulu? Sorban ada Pak, monggo. Nggih, tolong dikasihkan kepada Bapak. Maturun Pak ya, jazakumullah khairan. Nggih, sama-sama. Mudah-mudahan Bapak istiqomah ya, senantiasa rajin mencari ilmu, banyak bertobat, beristighfar kepada Allah. Semoga 4 hal ini didapatkan. Baik, Akun Andika milih apa? Apa Wahyu Andika? Maju saja sini. Saya mau salaman sama antum ya. Insyaallah. Baik. Mudah-mudahan nanti dari kiai atau ustadz ini insyaallah ya. Mana saya peluk anak ini masyaallah. Biar jadi ustadz atau kiai masyaallah ya. Silahkan pilih sendiri ya. Fadhal. Itu buku saya terjemahkan ya, itu terjemahan saya. Silakan Akhuna Naufal, milih mana silakan maju. Ada kopiah, mau putih, ya, mau ini. Silakan milih. Mau buku silakan. Iya, kenapa? Sudah punya siwak, alhamdulillah ya. Baik. Sekarang siapa mau bertanya? Silakan. Monggo Pak. Sebutkan nama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya Pak?
Mada. Ya Pak Mada, silakan. Di sini kursus bahasa Inggris atau apa? Tinggal di sini ya, silakan. Sudah menikah Pak? Belum? Insya Allah ya, menikah segera insya Allah. Insya Allah. Usianya berapa? Berapa? Iya, saya dulu 28, jangan terlambat ya. Jangan terlambat. 28, insya Allah. Dapat hadiah insya Allah. Ya, silakan apa yang ditanyakan? Bagaimana cara menahan diri agar tidak bermaksiat dari keinginan bermaksiat dan ketika ada peluang bermaksiat, terutama ketika sendirian. Baik, sebentar. Bagaimana kiatnya kita bisa menahan diri dari maksiat? Coba Bapak, setiap hari pakai sarung, pakai baju takwa, kopiah. Insya Allah jauh maksiat Pak. Insya Allah. Ini kiat juga. Bukan guyon ini. Kalau sampai pakai pakaian seperti ini, mau mabuk, malu tidak? Malu. Apalagi pakai sorban lagi. Apalagi kayak agim. Malu dong, masuk tempat maksiat, ya enggak? Masa mau gandeng cewek? Malu. Kalau gandeng istri boleh Pak. Itu Pak Mada. Jelas? Pertama, supaya kita tidak bermaksiat pada Allah, penampilan dijaga, bener. Penampilan ini menjaga diri kita. Kemudian belajar ilmu agama. Kata para ulama, al ilmu yahrusuka. Ilmu agama akan menjaga dirimu. Mau maksiat, wah dosa ini. Mau maksiat, dihukum oleh Allah. Mau maksiat, nanti saya kehilangan 4 hal ini. Akhirnya nggak jadi bermaksiat. Jadi ilmu itu akan menjaga. Berbeda dengan harta. Wa ammal malu huwallazi antalladzi tahrusuhu. Adapun harta, kamu yang harus menjaganya. Kalau ilmu yang akan menjaga dirimu. Paham nggak? Ilmu akan menjaga diri kita. Kalau harta, saya nggak jaga ini, saya letakkan di sini, 5 menit hilang, ya nggak? Tapi kalau ilmu akan menjaga kita. Jadi pertama jaga penampilan, yang kedua cari ilmu. Kurang lebih itu, dan banyak lagi jamaah sekalian. Di antaranya memperbanyak doa kepada Allah Taala. Dengan kita memohon pada Allah supaya kita istiqomah ketika kita baca Al-Fatihah yang serius. Ihdinas siratal mustaqim yang serius. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan lurus maksud di sini apa? Al-Islam, jalan Islam. Jalan yang jauh dari kemaksiatan. Terima kasih. Insya Allah itu aja diamalkan. Mau pilih apa Pak? Mau maju ke sini? Silakan maju ke sini. Salaman nama saya. 28 tahun belum nikah, musibah ini ya. Saya aja sudah terlambat loh. Jangan sampai terlambat seperti saya. Segera nikah. Akhwat-akhwat, siapa yang siap ini? Pak Mada siap misalnya. Ya, pilih aja. Ya, ini keliru ini, bukan ini. Keliru. Ya. Ya. Terima kasih banyak. Tapi siapa lagi yang mau bertanya? Dapat hadiah? Ya, silakan. Habis itu 3 orang ya, 3 orang nanti ya, insyaallah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Egi. Silakan Mas Egi, Pak Egi. Kita kan sering mendengar kata istiqomah. Istiqomah. Saya mau bertanya bagaimana cara supaya kita itu tetap istiqomah dalam menjalani apa yang kita jalani. Baik, betul. Al-istiqomah dari kata-kata bahasa Arab, istaqama yastaqimu istiqamatan. Artinya berjalan lurus. Tidak kesana kemari, lurus. Istaqama yastaqimu istiqamatan artinya lurus, berjalan lurus. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ada seorang sahabat meminta kepada Nabi, bertanya kepada Nabi satu pertanyaan yang kalau diberi jawaban orang ini tidak akan bertanya kepada selain Rasulullah SAW. Maka Rasulullah memberikan jawabannya singkat. Qal kul amantu billah thumma istaqim. Thumma istaqim. Kata Nabi, kul, katakan kepada Allah amantu billah. Kalau kita ingin istiqomah ucapkan amantu billah. Ya Allah, aku beriman kepadamu. Tsumma istaqim, kemudian istiqomalah di atas iman. Sudah, itu resepnya, satu aja, enggak usah banyak-banyak. Hadis Rasulullah ini sudah cukup. Karena Rasulullah hanya ini yang disampaikan. Kalau ini istiqomah, katakan kul amantu billah, aku beriman kepada Allah. Katakan itu. Aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, istiqomalah di atas keimanan ini. Pasti nanti mencari ilmunya istiqomah, sholat jamaahnya tetap tegar, istiqomah, tidak akan putus. Ya, mencari nafkahnya enggak akan malas. Saya sudah nikah. Wah, saya sudah amantu billah, beriman kepada Allah. Kenapa saya sia-siakan anak istri saya? Akan istiqomah. Paham? Ini. Kemudian birrul walidainnya, berbakti kepada orang tuanya juga istiqomah. Karena apa? Sudah amantu billah, sudah beriman kepada Allah. Kalau kita iman kepada Allah, kita yakin enggak kalau semuanya Allah akan bahkan berikan kepada kita? Yakin. Kalau sudah yakin,
Kenapa kita meninggalkan istiqomah? Istiqomah syarat pertama iman kepada Allah. Insya Allah dengan iman ini kita akan tetap rajin mencari ilmu, akan rajin sholat berjamaah, rajin baca Quran, rajin puasa, rajin apa saja, beramal kebaikan dengan apa? Amantu billah. Dan ini wasiat bukan dari saya, dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan milih Mas Egi yang mana, maju ke sini, biar bisa salaman sama saya. Nah, masya Allah. Kursus apa? Bahasa Inggris? Apa? Apa? Masya Allah, tahfidz Quran ini. Ayo akhwat, siapa yang mau nikah? Belum nikah kan? Belum? Mau nikah kan? Masa nggak mau nikah? Insya Allah ya. Kalau laki-laki bukan hanya mau, 3 aja mau. Ya, silakan ambil yang mana yang tahfidz Quran. Masya Allah. Ini saya bangga kalau ada anak muda menghafal Quran. Masya Allah. Ya. Lalu kita menghafal tulisan box, secol, dihafalkan kok. Masa ya sampai kan sering menghafal tulisan bok, tulisannya kan bok, buk ya ta, secol ya kan. Ya ta, I love you ya kan. I love you kan gitu kan. Bahasa Inggris memang bahasa pendusta. Masuk tulisannya I love you, suruh baca I love you. Bagaimana ini munculnya ya ta? Sampai mau menghafal begitu, disuruh sampai kadang-kadang menghafal di sana, perempatan sana. Bagaimana menghafal Quran nggak mau? Ini. Maka semangatlah yang menghafal Quran. Gampang kok menghafal Quran. Tanya imamnya ini, beliau penghafal Quran. Tanya. Nggak ada kata terlambat. Di Saudi Arabia ada nenek-nenek usia 76 tahun menghafal Quran. Baru mulai. Baru dia dapat hidayah, baru hijrah. 76 tahun menghafal Quran. Kira-kira suaranya masih indah apa sudah memprihatinkan? Suaranya ini. Kalau pemuda-pemuda mendengar kira-kira tertarik nggak suaranya? Nenek-nenek 76 tahun menghafal Quran. Umur 80 selesai hafalannya 30 juz. Gampang menghafal itu gampang, gak susah. Caranya saya ajari ya. Quran buka, seret, begini ya, buka. Ibaratnya ini sudah dibuka, seret, begini. Setelah dibuka, ya ta, kalau tidak mampu menghafal 1 halaman, separuh halaman. Dan nanti siapa yang rajin menghafal Quran, bahasa Inggris itu kecil bagi dirinya. Berapa menit sudah akan hafal. Orang-orang menghafal sekian jam gak hafal, dia berapa menit aja hafal. 1 halaman ini kalau mampu satu, kalau nggak mampu separuh. Kok jenengan tahu? Saya tahu, saya sekolah hafalan Quran juga di Saudi Arabia. Anak-anak saya juga saya sekolahkan di sana. Separuh dia digaris dengan pensil saja atau ditandai, udah separuh. Baca dari awal ayat sampai akhir yang separuh, terus begitu. Jangan ayat per ayat. Ini metode lama yang membuat kita gampang lupa lanjutan ayatnya. Metode ini 1 ayat dibaca 10 kali, 20 kali, nanti 15 kali hafal. Ada 5 kali hafal. Ini nanti menyambungnya gampang lupa. Karena nanti akan berulang-ulang dia. Tapi kalau 1 ayat langsung dibaca sampai pertengahan. Baca lagi dengan melihat sampai pertengahan. Baca lagi sampai pertengahan. Pada kali yang kesekian dia hafal dan tidak akan lupa urutan ayatnya. Tidak sebagaimana orang yang menghafal ayat per ayat. Itu mudah lupa urutan ayatnya kalau menghafalnya sudah tua. Kalau masih kecil memang kuat. Kalau masih sudah tua susah. Maka begitu. Nenek-nenek ini 76 tahun mulai menghafal Quran. 80 tahun selesai 30 juz. Kita kalah dengan apa? Nenek-nenek. Ya, kita ini kalah. Berapa lagi tadi? Pertanyaan? Monggo, angkat tangan. Silakan yang depan dulu ya, pakai kacamata. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Siapa? Aldino. Silakan, akhuna Aldino. Jangan panjang-panjang. Ini ngetes ustadznya ini. Ya, yang pendek aja. Ya. Waktunya juga ya, terlalu malam nanti. Jadi ini Pak Ustaz, rekan saya sebelumnya mungkin sempat memperdalam agama juga. Ya. Hadis kayak gitu, tapi mungkin kurang dalam bimbingan. Artinya mempelajari agama tapi sendirian. Oh, ya. Sehingga sampai saat ini beliau seperti keberatan gitu. Seperti apa? Seperti ada orang yang bukan biasanya. Oh iya. Seperti itu, jadi sering kayak tawa ngomong sendiri. Ya. Paham. Apakah itu akibat mempelajari hadis, kan hadis juga banyak yang baru sekarang. Iya, betul. Atau seperti gangguan gitu, karena sampai saat ini juga sudah diusahakan berobat ke selain Pak Ustaz, Pak Kiai ataupun dengan medis itu belum mendapatkan hasil yang maksimal. Pertama dan yang kedua, saya sendiri Pak yang berhijrah saya juga ingin berhijrah Pak. Siapa yang nggak ingin berhijrah? Tapi godaan setan itu berat.
Ya itu tadi. Coba nanti sampean mulai besok beli sarung ya, pakai sarung, pakai kopiah, kemana-mana. Kursus boleh nggak pakai gitu? Masa nggak boleh? Boleh lah ya. Ya kalau pas keluar kursus, di luar kursus, ya coba gitu. Nggak, maksudnya di luar kita kursus. Kalau kursus nggak mungkin berbuat maksiat. Paling maksiatnya lirik-lirik temannya yang perempuan ya kan. Kalau kursus ya. Kalau di luar kursus coba pakai pakaian Islami. Itu akan melindungi kita dari apa? Hal-hal yang tidak baik. Bener. Kalau kita pakai pakaian Islami dan teman-teman tahu ini bukan istri kita, saya yakin malu kita menggandengnya, iya tak? Atau bicara empat mata dengan dia, nggak tahu bicara apa, atau pacaran kan malu kita, iya. Coba dipraktekkan itu pakai pakaian Islami ya. Tidak harus gamis ya, tidak harus gamis, tidak harus. Loh tidak harus, orang Arab itu ada yang tidak hafal Al-Fatihah, pakaiannya seperti saya ini. Malah pakai surban orang Arab. Ya itu. Jadi tidak harus. Artinya begini, tidak harus dengan pakaian-pakaian yang seperti ini, yang khas Arab. Tidak. Pakai sarung ya, pakai kopiah. Itu sudah cukup. Dengan pakaian-pakaian yang biasa dipakai oleh masyarakat Islam, kita akan terjaga ya. Mau berbuat maksiat terjaga. Walaupun ada yang pakaian seperti itu malah dibuat untuk apa? Kejahatan. Ada orang berjilbab ternyata di pasar itu nyopet atau ngutil. Ini lain lagi. Niatnya sudah berbeda. Kalau niat kita kan kita memakai pakaian seperti ini supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Berbeda dengan kita pakaian-pakaian biasa. Kalau seandainya kita menggoda cewek, kan enggak malu kalau pakaian biasa. Kalau seperti pakai kopiah haji, pakai sorban kan malu. Goda perempuan di jalanan malu. Ya. Jadi insya Allah saya doakan mudah-mudahan tetap istiqomah di jalan hijrah. Tentang kakak saudara itu ya, yang seperti kerasukan jin. Jin memang makhluk Allah yang mampu melihat kita, bahkan mampu menjelma seperti makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi jin ini diberi oleh Allah kemampuan, mampu melihat kita, bahkan mampu menerobos tembok dan seterusnya. Bahkan dia juga mampu menjelma, berubah wujudnya seperti wujud manusia, wujud hewan dan seterusnya. Kenapa terkadang orang belajar agama kemudian kesurupan atau stres atau seperti orang gila bicara sendiri dan seterusnya. Saya katakan belajar agama tidak akan jadi demikian. Kalau ada orang kelihatannya belajar agama, kelihatannya ya, ternyata tertimpa penyakit almas, sentuhan jin ini, maka sebenarnya pertama yang perlu dilihat apakah yang dia pelajari betul-betul tuntunan agama yang murni dari Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dia mengamalkan beberapa tuntunan dzikir-dzikir yang tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW. Ada dulu, nggak tahu sudah meninggal atau belum, beliau sering duduk aja nggak apa-apa. Sering di masjidnya kakek saya, di Kauman Bari, Masjid Taqwa. Orang ini katanya putranya Kiai, Gus begitu, putranya Kiai. Setiap Jumat itu mesti datang ke masjid. Apa yang dilakukan? Main pasir di situ, tertawa-tertawa sendiri di situ, pakai sarung, tapi pakaiannya sudah lusuh begitu. Kalau setiap orang datang Jumatan dia datang ke situ. Saya tanya teman-teman kenapa ini? Katanya dulunya mengamalkan wirid-wirid dikir-dikir yang tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW. Apa itu? Membaca Qul huwallahu ahad 500 kali. Kalau batal harus diulang dari awal. Akhirnya dia gila. Bisa nggak orang baca Qul huwallahu ahad 500 kali tidak batal? Kalau batal sudah 499 batal kan tutut gitu ya. Maka harus ngulang dari awal. Gila nggak lama-lama? Gila. Rasulullah tidak pernah mengajarkan demikian. Yang diajarkan Nabi dengarkan. Setiap selesai sholat 5 waktu baca Qul huwallahu ahad sekali setelah bismillah tentunya. Falak sekali, An-Nas sekali. Nanti setelah maghrib dan isya ulang 3 kali. Itu saja. Tidak ada 500 kali. Gila nanti. Nah, seperti ini. Kelihatannya belajar agama malah apa? Stres. Dan mudah-mudahan Allah sembuhkan. Saya tidak berpanjang-panjang karena waktu. Silakan yang kedua. Ya, silakan berdiri. Monggo diambil Mas ini. Siapa namanya tadi? Lupa. Aldino ya. Silakan diambil. Hadiahnya mana? Kopiah saja sampean biar nggak berbuat maksiat ini kopiahnya. Biar jadi. Saya doakan segera umroh dan haji ini. Haji. Ini aja ya. Saya pilihkan ini soalnya ya kopiah. Jazakallah. Assalamualaikum. Masya Allah. Insyaallah. Yang rajin belajar bahasa Inggris kan di sini? Ya, jangan pacaran loh ya. Nanti tolong teman-teman yang tahu dia pacaran laporkan saya ya. Pacaran. Yang kedua silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Apa itu riba? Ya, riba. Ketika teman saya itu pinjam uang saya. Ya. Nah, tetapi dia kasih jaminan ke saya itu. Jaminan, ya, jaminan. Apa jaminannya, Pak? Barang laptop. Laptop. Ya. Nah, saya sendiri itu merasa gimana ya? Kalau jaminannya laptop tidak boleh dimanfaatkan. Kalau dimanfaatkan ini bagian dari riba. Namanya riba apa ini? Riba fadl. Tidak boleh. Jadi kalau misalnya orang hutang ke kita, kemudian ada jaminan motor, ya, tidak boleh kita pakai. Kita manfaatkan nggak boleh. Jelas? Itu. Cuma kalau kita panasi saja biar nggak rusak atau kita hidupkan boleh. Kita rawat saja. Kalau kita memakai, maka hitung sebagai apa? Sewa nantinya. Kasih uang sewa ke dia. Jelas? Nah ini, tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh memanfaatkan barang yang digadekan ke kita karena orang itu hutang ke kita. Karena kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Ini kaidah. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Semua bentuk hutang piutang yang mendatangkan, menarik kemanfaatan, maka kemanfaatan ini terhitung riba. Contohnya bagaimana? Misalnya, sampean pinjam uang ke saya toh? Iya, gitu. Saya nggak punya motor ya, nanti kalau kursus tolong saya dijemput. Setiap saya kursus dijemput, karena sampean pinjam uang ke saya. Ini riba, nggak boleh. Misalnya sampean pinjam uang ke saya toh, misalnya adik ini misalnya pinjam uang ke saya 100.000, kirimannya belum nyampe misalnya. Apa namanya? Transferan belum nyampe misalnya. Kursus di sini kan? Iya. Ditransfer sama orang tua. Iya, belum nyampe. Terus pinjam uang ke saya waktu itu misalnya. Terus karena pinjam, udah kamu kan saya pinjami berapa hari? 3 hari Ustaz. Iya, pijitin saya ya. Riba, pijitnya ini riba, nggak boleh. Jadi pijitnya itu apa? Riba, nggak boleh. Jelas? Jadi hutang piutang itu tidak boleh ada imbalan sama sekali. Selama hutangnya belum dibayar. Perhatikan ini, selama hutangnya belum dibayar. Tapi ketika saya misalnya dikembalikan uangnya oleh dia pada hari ketiga 100.000, kemudian Ustadz, terima kasih ini uangnya 100.000, Ustadz tak belikan rambutan. Boleh itu diterima. Itu bukan riba. Jelas? Kalau di akhir ketika sudah pelunasan bukan riba. Tapi di tengah-tengah masih hutang belum terbayarkan atau masih dicicil, ini riba. Tidak boleh dalam Islam, haram hukumnya. Tidak akan mendatangkan barokah, akan mendatangkan kehancuran riba itu. Riba itu mendatangkan kehancuran. Tapi jual beli akan mendatangkan apa? Keberkahan. Jelas ini Pak? Itu pertanyaannya kira-kira ya. Sampai mau apa? Siwaknya ya? Atau kopi ya ini? Loh, kenapa? Sini. Datang sini. Siapa namanya tadi? Indra. Di sini apa? Guru bahasa Arab. Kursus bahasa Inggris. Masya Allah jenggotnya. Masya Allah. Mengamalkan sunnah ini, Masya Allah. Jazakallah khairan. Dari mana asalnya? Masya Allah. Mau milih mana? Silakan. Loh sudah. Anak pilihkan apa? Ini aja ya. Biar ngamalkan sunnah siwaknya, Masya Allah. Tapi yang satu lagi, silakan. Terakhir. Bentar, ini sebelum terakhir ya. Ini terakhir dulu. Nanti. Itu dulu. Tinggal 2 pas ini ya. Tinggal 2 pas ya. Siapa? Fawas. Masya Allah. Beruntung ya sampean. Namanya Fawas. Menang atau beruntung? Ya, apa pertanyaannya? Jadi ada seorang hamba ketika dia sudah bertaubat kemudian maksiat lagi, taubat lagi, maksiat lagi. Bagaimana derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala? Allah Maha menerima taubatnya seseorang. Walaupun hamba itu bermaksiat, kemudian tobat lagi, bermaksiat kembali, tobat lagi, tidak boleh kita hina. Namun kita nasihatkan, jangan sampai engkau meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Kita nasihatkan demikian. Karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Bukankah demikian? Iya kan? Kita nggak tahu. Bisa jadi ketika bermaksiat, ajal itu menjemputnya. Maka, tapi sebagai hamba Allah kita beri nasihat. Dan tidak boleh kita hina. Bisa jadi dia meninggal dalam keadaan telah bertobat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa masih berbuat maksiat? Allahu a'lam. Banyak sebabnya. Sebabnya sangat banyak. Kita tidak tahu. Bisa jadi nafsunya mengajak maksiat, dalam dirinya keimanannya mengingkari. Namun nafsunya lebih cenderung kepada maksiat. Ini banyak. Di zaman Nabi ada seorang dibawa kepada Nabi. Diseret kepada Nabi. Orang ini sudah pernah dicambuk gara-gara apa? Minum khamr. Cambukannya berapa? Minum khamr. Siapa yang tahu? 80 kali cambukan. Minum khamr 80 kali, jilidan, tambukan. Cambuk 80 kali. Kemudian para sahabat menghina, mencaci orang ini.
Kata Rasulullah, sesungguhnya orang ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana Rasulullah memuji orang ini? Ternyata dalam diri peminum khamr masih ada di dalam lubuk hatinya keimanan yang mencintai Allah dan Rasulnya. Kita nggak boleh. Ketika orang sudah tobat, kemudian maksiat lagi, sudah hijrah, tidak hijrah lagi, tidak boleh dicela. Kita doakan dan kita dakwahi, kita nasihati. Yang paling bagus adalah kita ada ngaji. Dengan ngaji insya Allah akan membentengi diri dari perbuatan maksiat. Silakan mau milih apa ini? Kopiah, siwak ya. Ya. Tinggal kopiah, monggo. Berdiri dulu, apa pertanyaannya? Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Yunus. Iya, dari mana? Dari Aceh. Masya Allah, Aceh ini, Masya Allah. Terima kasih ya. Saya punya pertanyaan Di sini apa? Kursus bahasa Inggris? Masya Allah, yang rajin kursusnya. Saya punya pertanyaan tentang riba. Riba. Yang pertama, saya punya usaha dan saya ingin mengembangkan usaha saya. Betul. Tanpa pinjam di bank profesional, tapi saya pinjamnya dengan teman sumbernya. Dia itu adalah pegawai bank profesional. Iya. Secara saya sama dia nggak ada ribanya, tapi saya masih ragu penghasilan yang uang yang dia pinjamkan itu kan dia dari gaji di bank konvensionalnya itu. Iya. Apakah itu bagaimana hukumnya ke usaha saya? Iya. Yang pertama, yang kedua adalah karena saya backgroundnya ada hukum, biasanya saya bergaul sehari-hari dengan lawyer dan politisi. Maksudnya secara ini karena umur saya masih muda, biasanya kalau saya bergaulnya sama mereka pasti ditraktir lah. Tapi Yeah. di situ saya masih ada keraguan subhat tentang halal dan haram. Di satu sisi di situ ada prasangka buruk, kan nggak boleh. Tapi di sisi lain saya nggak bisa bedain itu halal atau haram, maksudnya Yeah. sumbernya. Baik. Itu bagaimana hukumnya karena kita diposisikan dalam bergaul sosial. Ya, sebentar. Jazakallahu khairan. Boleh duduk silakan. Dari Aceh, Masya Allah ini. Siapa namanya tadi lupa? Yunus ya, Masya Allah Yunus. Hampir sama dengan saya, Yusron ya. Baik, aku Yunus. Ini nampaknya beliau ini lawyer juga ya. SH, sudah sekolah sarjana hukum, Masya Allah. Sudah nikah? Waduh, segera nikah. Ini. Yang pertama, jawabannya, beliau ini hutang kepada pegawai bank. Tentu pegawai bank gajinya semuanya dari bank. Maka saran saya adalah segera dikembalikan hutang itu kalau kita memiliki teman yang sanggup menanam atau mengganti sahamnya dia. Kemudian kita mohon maaf tidak bisa melanjutkan. Saran saya demikian. Sebab kalau pegawai bank dan dia tidak memiliki penghasilan lain selain bank, maka penghasilan ini adalah apa? Haram. Jelas penghasilannya adalah haram. Maka kita pun tidak boleh bertawun dengan dia karena dia mutlak penghasilannya dari riba, dari bank konvensional yang ribawi. Ini saran saya ya. Maka nanti cari teman yang baik. Insya Allah masih banyak orang-orang kaya yang mau tanam modal ke kita ya, supaya mengganti uang ini dan kita kembalikan. Nanti ganti sahamnya adalah teman kita yang baik ini. Nanti kita kerjasama sama dia, bagi hasil lah atau apa, sistem Islam. Ini yang pertama. Yang kedua tentang masalah ditraktir atau diajak makan atau disuguh misalnya. Kita main ke rumahnya mereka-mereka yang masih ada kemungkinan harta yang disuguhkan kepada kita ini harta yang haram. Jika ada kemungkinan haram dan halal, maka kita husnudzon itu halal. Kita husnudzon mengambil husnudzon halalnya. Kecuali kalau 90% atau mayoritas hartanya didapat dari cara yang haram, maka kita mohon maaf, sudah saya sudah makan atau saya sudah cukup, sudah terima kasih. Terima kasih saja. Ini lebih baik untuk menjaga apa? Karena Abu Bakar pernah suatu ketika diberi hidangan makanan. Setelah dimakan oleh Abu Bakar, perhatikan ini, dimakan oleh Abu Bakar. Disampaikan, wahai Abu Bakar, ini hadiah dari seseorang yang aku dulu pernah jadi dukun mendukuni dia. Jadi ada sahabat dulunya pernah jadi dukun. Tahu dukun? Dukun kan haram, gak boleh perdukunan. Setelah dia jadi dukun, berhasil, orang yang mendukun datang kepada dukun ini ngasih hadiah. Hadiahnya ini sebagian diberikan Abu Bakar dan dimakan oleh beliau. Langsung beliau mengkorek-korek mulutnya, dimuntahkan kembali oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena seorang yang betul-betul menjaga dirinya takut apabila memasukkan harta haram dalam tubuhnya. Jelas ini ya. Dan insya Allah nggak usah khawatir. Banyak di antara kita buru-buru nafsu, ingin segera sukses dengan pinjam bank atau pinjam dengan cara-cara riba. Nggak usah buru-buru. Kerja yang halal, cari duit yang halal itu lebih berberkah. Jangan dilihat nominalnya.
Bisa jadi penghasilan kita hanya 1,5 juta, tapi berkahnya Masya Allah. Dulu kita nggak pernah sholat, malas sholat. Tapi dengan gaji yang sedikit malah kita rajin sholat. Gaji yang gede malah kita nggak pernah sholat. Kenapa? Karena gajinya tidak barokah. Banyak yang demikian. Atau penghasilannya tidak barokah. Syukran, kurang lebih demikian jawabannya. Amalkan saja sudah. Apa nasihat saya ini? Amalkan, berkah insya Allah. Tinggalkan yang riba, Allah akan ganti yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah. Ini kaidah, pegangkan kaidah ini ya. Man taraka syai'an lillah, awwadahullahu syai'an khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan berikan kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada apa yang ditinggalkannya itu. Ini kaidah. Man taraka syai'an lillah, awwadahullahu syai'an khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan beri ganti kepadanya sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah. Misalnya, contoh nyata ini. Saya yakin yang hadir di sini kebanyakan pacaran. Sudah bisa saya tebak ini, ya kan? Wajah-wajah pacaran ini. Iya, astagfirullah ya. Iya. Sampai tinggalkan. Sampai petui itu apa? Temui dia. Atau di SMS saja nggak usah ditemui. Nanti temui jatuh kita lagi. Dek, saya sudah hijrah. Untuk sekarang kita putus saja. Loh Mas putus? Berarti sampai nggak cinta lagi. Loh saya tetap cinta, tapi putus pacarannya. Terus gimana nanti? Insya Allah bulan depan atau 2 bulan lagi saya datang ke rumah untuk melamar. Nah, ini. Jadi, insya Allah kalau dia misalnya nggak mau Mas, saya maunya pacaran. Kalau sampean tidak mau ya sudah, kita putus saja. Ya putus bener nggak apa-apa. Sampai nanti akan dapat wanita yang lebih baik jauh daripada orang tersebut. Ini dialami oleh beberapa orang. Dia pacaran dengan anak D3. Ditinggalkan pacaran itu. Ternyata dia dapat anak S1, subhanallah. Ada yang pacaran ini kisah nyata ini. Pacaran dengan anak cuman SMA, ditinggal dapat dokter. Coba. Makanya hijrah itu penting. Dapat ini tadi loh. Kamu nggak percaya? Saya loh ngalami. Diberi oleh Allah yang lebih baik daripada pacar-pacar kita dahulu. Lebih baik. Makanya jangan pacaran. Yang sudah ya biarkan yang lalu, biarkan berlalu, buka lembaran baru ya ta? Kemudian kita benar-benar hijrah di jalan Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan yang lebih baik daripada yang sudah kita dapatkan. Nggak percaya, coba aja. Segera di SMS. Adik, kita putus hari ini. Kok cepet sekali Mas? Nggak apa-apa, 2 bulan lagi saya datang ke rumah. Kalau dia nggak mau ya sudah, nanti sampean akan diberi ganti yang lebih baik. Berarti dia tipe tidak setia. Lebih baik sampean menyesal sekarang, sedih sekarang daripada menyesal setelah menikahi dia. Ternyata dia tipe tidak setia. Naudzubillah min dzalik. Banyak orang tipe tidak setia itu bisa diuji dengan diputus dulu itu. Putus dulu aja, putus. Sekarang kita putus. Setelah saya ngaji hijrah putus sudah. Kenapa sampai saya jadi keras begitu? Enggak, putus sementara, putus. Nanti saya akan lamar begitu. Insya Allah akan lebih baik. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf kepada Bapak Takmir dan terima kasih kepada seluruh panitia dan takmir yang telah menyediakan waktunya bagi ikhwan sekalian. Semoga acara-acara begini bisa berlanjut ya dengan mendatangkan ustadz-ustadz yang lain yang lebih berilmu daripada saya. Jangan saya ya, yang lain aja yang berilmu. Semoga kita tetap bisa istiqomah mencari ilmu. Selain kita mencari ilmu dunia, kita juga mencari ilmu akhirat. Ilmu agama yang menyelamatkan kita dari adab Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.